Bayangin, dunia udah kiamat zombie, tapi orang ini malah sibuk belanja di supermarket, bayar pakai uang tunai, dan ngasih hadiah berupa soal ujian nasional ke bocil yang lagi nangis. Balik lagi sama Lin Fan, satu-satunya manusia yang lebih khawatir soal kebersihan di jalanan daripada takut sama mayat hidup. Ini bukan cerita survival biasa, ini cerita orang sakit jiwa yang ngesolo kiamat. Langsung aja, Aku Santai Aja Ngesolo Kiamat Zombie, karangan Agensi Bunga Mawar. Bagian 2. Ini dimulai dengan situasi tegang yang dialami Gu Hang. Demi dapat obat buat ibu hamil yang mau melahirkan, tentara aktif dengan pengalaman 9 tahun ini rela menantang maut. Dia nekat menyusup sendirian ke dalam apotek yang masuk zona bahaya. Pas lagi sibuk mengaduk rak obat, telinganya menangkap suara desisan dan geraman halus. Walaupun stamina fisik Gu Hang jauh di atas rata-rata, dia sadar diri. Bertarung tangan kosong di tempat sempit begini sama saja cari mati. Dia nggak yakin bisa membunuh zombie tanpa senjata, dan kalau sampai bikin keributan, riwayatnya pasti tamat. Demi keamanan, dia memilih langkah paling logis, yaitu kabur secepat mungkin. Instingnya benar, baru saja dia melangkah keluar, dari ruang istirahat muncul sesosok zombie wanita yang masih pakai jas putih dokter. Di luar apotek, Gu Hang berhasil lolos dan menghela napas panjang. Untung saja zombie-zombie ini responnya lambat kalau belum melihat mangsa. Dia berpikir lagi sambil mengatur napas. Aku bukan karakter bodoh kayak di film horor itu. Mereka biasanya baru lari pas udah ketahuan dan bikin zombinya ngamuk. Padahal lari lebih cepat 1 detik saja bisa mengubah nasib antara hidup dan mati. Zombie dokter itu cuma menoleh sekilas ke arah pintu. Tapi karena pergerakan Gu Hang sangat satset dan senyap, makhluk itu nggak sadar kalau barusan ada manusia segar di sana. Sementara itu, di lokasi yang nggak terlalu jauh, kita beralih ke MC kita. Dia lagi sibuk dengan rutinitas bersih-bersih jalanan. Pemandangannya benar-benar brutal karena potongan tubuh dan kepala zombie berterbangan ke udara. Lin Fan mengibaskan darah hitam yang menempel di pedangnya, Frostmourne, lalu menatat bilah pedang itu dengan kagum. Wah, pedang ini rasanya jauh lebih tajam dari biasanya. Lihat deh, ada kilauan aneh yang entah datang dari mana. Tepat saat itu, terdengar suara geraman rendah bercampur suara hantaman keras. Rasa penasaran Lin Fan langsung terpancing, jadi dia berjalan santai mengikuti sumber suara itu. Sampai di lokasi, dia sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di depan sana, segerombolan zombie sedang mengepung sebuah bus. Di atas atap bus berdiri seorang pria berambut cepak. Itu Gu Hang. Dia memegang tongkat kayu seadanya dan terus memukul mundur zombie yang mencoba memanjat naik. Gu Hang sadar kalau ini jalan buntu dan ujung-ujungnya pasti mati di sini. Tapi dia tetap nggak tahan buat mengeluh. Dia mengayunkan tongkatnya dengan kesal. Sial banget nasibku hari ini. Baru saja lolos dari kandang macan di apotek, malah masuk kandang buaya. Ketemu rombongan zombie yang lagi pawai pula. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba terdengar suara ramah yang sangat nggak sesuai dengan situasi mencekam ini. Lin Fan bertanya dengan wajah polos tanpa dosa. Halo, permisi, sepertinya kamu lagi ada masalah ya? Gu Hang langsung tertegun menatap Lin Fan dan seketika merasakan aura yang nggak biasa. Itu bukan aura orang kaya atau pejabat, tapi aura prajurit rakyat yang sangat familiar baginya. Bukan tentara baru, melainkan aura veteran yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Terlihat tangguh dan penuh percaya diri. Dia membatin penuh harap. Aku bisa merasakannya. Orang ini kuat. Apa mungkin dia bisa menyelamatkanku? Tapi sesetik kemudian, logika Gu Hang kembali bekerja dan dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, nggak boleh egois. Situasi sudah sekacau ini. Aku masih saja berpikir nggak realistis. Aku nggak boleh menyeret orang asing mati bersamaku.
Dengan jiwa kesatria, Guhang berteriak sekeras-kerasnya. "Pergi, cepat pergi dari sini. Jangan pedulikan aku. Lari dan selamatkan dirimu sendiri." Bukannya lari, Lin Fan malah berjalan santai mendekat ke arah Guhang. Dia membalas teriakan itu dengan nada datar. "Halo, kamu butuh bantuan nggak?" Guhang benar-benar dibuat speechless melihat kelakuan orang ini. Bukannya gemetar ketakutan lihat zombie, orang ini malah mengajak ngobrol dan memancing perhatian seluruh kawanan mayat hidup. Dia membatin frustrasi. "Sialan, kenapa dia nggak mau dengar sih? Padahal aku sudah peringatkan. Kalau tadi dia langsung lari, dia pasti selamat. Selama nggak bersuara, zombie nggak bakal sadar." Tapi Lin Fan dengan segala kewarasannya justru mulai menceramahi para zombie itu kayak satpam komplek yang lagi menegur anak-anak nakal. Dia menunjuk-nunjuk para zombie. "Kalian ini ya, kelakuan kalian benar-benar bikin orang susah. Melakukan kekerasan di depan umum itu tindakan yang sangat keterlaluan tahu. Kalian lihat pedang Frostmourne ini. Ini bukan pedang buat membacok orang sembarangan. Ini pedang untuk bela diri." Entah karena zombinya juga nggak tahan mendengar ceramah Lin Fan, satu zombie langsung membuka mulut lebar dan menerjang mau menggigit orang gila ini. Guhang di atas bus cuma bisa melotot pasrah. "Ya, tamat sudah, dia bakal mati konyol bersamaku." Tapi detik berikutnya, tangan Lin Fan bergerak secepat kilat. Kepala zombie itu langsung menggelinding ke tanah, membuat tubuh gemuknya kehilangan kendali. Belum cukup sampai di situ, Lin Fan melanjutkannya dengan satu tendangan santai. Tubuh tanpa kepala itu terpental jauh, benar-benar terbang belasan meter, sampai meninggalkan jejak seretan panjang di aspal. Melihat pemandangan itu, ekspresi Guhang cuma bisa digambarkan dengan satu kata, melongo. Dia syok berat. Gila, bahkan orang terkuat di pasukanku nggak mungkin bisa menendang mayat gendut seberat 80 kilo sampai terbang sejauh itu. Hal mustahil, begini harusnya cuma ada di film silat wuxia, tapi ini kan dunia nyata. Di saat yang sama, sekitar 20-30 zombie lain berhenti memukuli bus dan serentak menyerbu Lin Fan. Lin Fan mulai menari. Setiap kali dia mengayunkan pedang, terdengar suara ledakan sonik yang menandakan kalau ayunan pedangnya sudah mencapai kecepatan maksimal yang gak masuk akal. Hanya dalam sekelip mata, semua zombie itu rata dengan tanah. Lin Fan menatap tumpukan mayat di sekelilingnya dengan wajah kecewa, tapi bukan karena takut. Dia melihat aspal yang penuh darah hitam dengan sedih. "Yah, lantainya kotor lagi kan? Ini hal yang paling gak aku suka. Bibi petugas kebersihan pasti capek banget kalau harus membersihkan noda sebanyak ini." Guhang di atas bus benar-benar kena mental mendengar ucapan itu. Orang ini kuatnya udah nggak ngotak. Ini masih kelakuan manusia bukan sih? Dia mulai menganalisis situasi. Tunggu sebentar, satu orang, satu pedang, berkeliaran sendirian di jalanan yang penuh monster. Jangan-jangan imajinasi Guhang mulai liar. Apakah kamu adalah dewa rambat abadi kerajaan yang tak pernah layu, sang hantu kiamat yang melegenda itu? Lin Fan jelas nggak paham sama sekali dengan julukan aneh yang dikarang Guhang barusan. Dia melompat naik ke atas atap bus sambil tersenyum. "Halo, namaku Lin Fan. Siapa namamu?" Guhang yang masih syok baru tersadar dari lamunannya. "Oh, namaku Guhang." Lin Fan menatapnya lekat-lekat dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Aku Lin Fan. Apa kamu pernah jadi tentara?" Guhang menjawab jujur. "Benar, aku tentara aktif. Kebetulan aku lagi cuti pulang kampung pas kejadian wabah ini meledak." Setelah ngobrol sebentar, Guhang menyimpulkan kalau pemuda misterius yang super kuat ini cara bicaranya aneh. Kalau mau jujur, dia merasa Lin Fan ini agak terganggu secara mental. Tapi dia mencoba berpikir positif. Mungkin memang gaya komunikasinya yang unik kali ya.
Tiba-tiba, Lin Fan merogoh saku dan mengeluarkan brosur properti andalannya. Mode sales marketingnya langsung aktif. Dia menyodorkan brosur itu dengan antusias. Kamu tertarik pindah ke apartemen Sinar Mentari? Lokasinya strategis banget, fasilitas di sekitarnya lengkap, harganya juga lagi promo besar-besaran. Tetangga yang tinggal di sana semuanya orang baik-baik kok. Mendengar tawaran absurd itu, Gu Hang justru menangkap poin pentingnya. Dia berpikir cepat. Tunggu, dia menawarkan apartemen, maksudnya di sana ada penyintas lain. Masuk akal sih. Orang sekuat ini pasti sudah menyelamatkan banyak orang. Dilihat-lihat, dia juga bukan orang jahat. Tanpa ragu lagi, Gu Hang langsung menjawab tegas. Sewa, aku mau sewa. Gu Hang buru-buru menambahkan, tapi di tempat persembunyianku yang sekarang masih ada beberapa penyintas lain. Kalau boleh, aku mau balik dulu jemput mereka, terus nanti kita bareng-bareng ke sana. Boleh kan? Lin Fan mengangguk setuju tanpa beban. Nggak masalah. Dan tak terasa, waktu pun beranjak menuju sore hari. Sesuai janjinya, Gu Hang kembali menemui Lin Fan untuk menuju apartemen Sinar Mentari. Tapi dia nggak sendirian, dia membawa seorang wanita yang sedang hamil besar. Melihat wanita itu, Lin Fan langsung bertanya dengan nada polos. Itu istrimu ya? Gu Hang menggeleng cepat. Bukan, namanya Yang Hui. Lin Fan yang mendengar jawaban di luar ekspektasi itu, lanjut bertanya lagi dengan wajah bingung. Terus suaminya mana? Belum sempat Gu Hang menjawab, Yang Hui langsung memotong pembicaraan dengan wajah datar dan tatapan kosong. Dia sudah mati. Lin Fan menyadari ekspresi wanita itu agak aneh. Dia pun mencondongkan tubuh ke arah Gu Hang dan berbisik. Hei, sebenarnya apa yang terjadi? Gu Hang menghela napas panjang dengan wajah dipenuhi campuran rasa frustrasi dan belas kasihan. Ceritanya panjang. Waktu aku keluar cari obat tadi, kelompoknya Yang Hui sebenarnya bertemu dengan grup penyintas lain. Grup baru itu persiapannya matang banget, logistiknya lengkap. Karena Yang Hui dan teman-temannya minta tolong, grup itu setuju buat menampung mereka. Masuk akal sih, di kiamat kayak gini makin ramai, makin kuat peluang hidupnya. Gu Hang berhenti sebentar untuk mengatur emosinya yang mulai naik, lalu melanjutkan dengan nada kesal. Tapi siapa sangka grup penyintas itu berubah pikiran pas lihat ada wanita hamil. Mereka bilang siapa saja boleh ikut, kecuali wanita hamil karena dianggap beban. Jadi teman-teman wanitanya Yang Hui pergi meninggalkan dia. Itu masih aku maklumi lah karena naluri takut mati. Tapi yang bikin aku nggak habis pikir, suaminya Yang Hui juga ikutan pergi. Dia meninggalkan istrinya yang lagi hamil tua demi selamat sendiri. Dia menggelengkan kepalanya tak percaya. Pas aku balik ke tempat persembunyian mereka, cuma sisa Yang Hui sendirian di sana. Tiba-tiba, Gu Hang menatap Lin Fan dengan cemas, dan ada ketakutan di matanya. Saudara Lin Fan, kamu nggak bakal seperti mereka kan? Kamu nggak bakal menolak wanita hamil kan? Lin Fan menjawab dengan enteng, seolah itu pertanyaan paling bodoh sedunia. Mana mungkin, kalian berdua kan penyewaku alias pelanggan. Ingat prinsip ekonomi, pelanggan adalah raja. Gu Hang diam-diam bernafas lega. Syukurlah, meskipun dikhianati suaminya, setidaknya nasib Yang Hui sekarang lebih baik karena bertemu orang aneh tapi baik hati ini. Tapi ketenangan itu nggak berlangsung lama. Tiba-tiba, Yang Hui memegangi perut besarnya dengan wajah pucat pasi, menahan sakit, dan keringat dingin mulai bercucuran. Ah, sakit! Gu Hang panik dan langsung memapahnya. Gawat, sepertinya dia mau melahirkan. Nenek Shu, pensiunan dokter militer yang tinggal di sana, langsung sigap berlari mendekat. Naluri medisnya langsung mengambil alih. Cepat, bawa dia masuk ke dalam ruangan, jangan diam saja. Lin Fan mencoba menenangkan situasi. Tenang saja Nenek Shu, dia itu dokter hebat, dia pasti punya cara.
Waktu pun bergeser ke malam hari dan suasana di apartemen Sinar Mentari menjadi tegang. Setelah memeriksa kondisi Yang Hui, Nenek Shu keluar dari ruangan dan memberi instruksi tegas kepada semua orang yang berkumpul. Pembukaannya sudah lengkap, bayinya akan segera lahir. Tapi kalian tahu sendiri, lingkungan di sini kurang higienis dan alat medisnya kurang lengkap. Risikonya tinggi banget. Sekarang semua laki-laki dengar baik-baik. Dilarang ada yang diam di sini. Bubar semua. Nenek Shu lalu menunjuk asisten dadakamnya. Li Mei, Yang Nini, kalian harus kerja keras bantu aku dan Nenek Liang. Kita harus berjuang demi nyawa ibu dan bayinya. Mendengar situasi genting itu, Lin Fan justru melakukan hal yang gak terduga. Dia mencabut pedang Frostmourne dari punggungnya dengan wajah serius. Melahirkan itu ibarat jalan-jalan di gerbang neraka. Kalau ada apa-apa, risikonya nyawa. Sebagai keamanan, aku harus siaga. Tanpa banyak bicara, Lin Fan berjalan menuju gerbang utama kompleks. Kakek Wang yang melihat itu bingung. Nak Lin Fan, kamu mau kemana? Lin Fan menoleh dan tersenyum ramah. Kakek Wang, melahirkan itu sakit banget. Ibu hamil harus teriak sekeras-kerasnya biar punya tenaga. Aku bakal jaga di gerbang depan. Bilang sama dia, nggak usah khawatir, teriak saja. Aku pastikan gerbang depan aman. Gu Hang merasa itu terlalu berisiko. Sebenarnya nggak perlu begitu. Kita bisa pindahkan dia ke ruangan tertutup biar suaranya kedap dan nggak memancing zombie. Tapi Lin Fan, dengan logika uniknya, bersikeras menolak. Dia menatap langit malam dengan wibawa. Dulu, ada seorang jenderal yang pernah bilang, kita harus bertempur demi memberi waktu untuk kelahiran baru. Aku jaga pintu depan supaya dia dapat lingkungan yang aman. Kita ini sedang menghadapi kiamat. Kita butuh harapan. Harapan itu bisa jadi kita, bisa jadi dia, atau bayi itu. Harapan itu kita yang ciptakan, dan akhirnya kita wariskan ke anak-anak. Lagi pula, ibu hamil butuh sirkulasi udara segar. Jangan dikurung di tempat pengap. Lin Fan menepuk dadanya bangga. Tenang saja, aku ini satpam apartemen Sinar Mentari. Kalau aku sudah terima uang gaji, aku harus kerja sesuai bayaran itu. Di sisi lain, Ting Ting, gadis kecil anak Chen He yang biasanya malas belajar, bertanya ke kakek Wang dengan polos. Kakek, jenderal siapa yang dimaksud Kak Lin Fan tadi? Kakek Wang tersenyum bangga dan menjelaskan. Kata-kata itu berasal dari zaman Long March. Dulu ada prajurit wanita yang tiba-tiba mau melahirkan, padahal di belakang mereka ada musuh yang mengejar. Saat itu, seorang komandan bernama Dong Zentang dengan tegas memimpin pasukannya untuk melawan musuh. Dia kasih perintah mutlak, kita harus bertempur demi memberi waktu sampai bayinya lahir. Kakek Wang melanjutkan ceritanya. Mereka melakukan perang sniper di jarak 1 kilometer. Mereka bertahan mati-matian selama berjam-jam cuma buat menunggu satu bayi lahir. Pertempuran itu menewaskan banyak prajurit. Mata kakek Wang menerawang jauh mengingat sejarah itu. Banyak orang mungkin gak paham kenapa harus mengorbankan banyak nyawa demi satu bayi. Tapi Komandan Dong bertanya balik ke mereka. Kita berdarah-darah dan berkorban ini demi siapa? Bukankah demi anak-anak? Demi masa depan yang mau kita lindungi? Filosofi itulah yang sekarang dipegang teguh oleh Lin Fan. Demi membiarkan seorang ibu melahirkan dengan tenang di tengah kiamat, dia rela berdiri sendirian menjaga gerbang. Kini Lin Fan duduk santai di depan gerbang kompleks sambil memegang buku. Dia membaca dengan tenang seolah-olah dunia sedang baik-baik saja, bukan sedang kiamat zombie. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan yang sudah dimodifikasi melaju kencang membelah jalanan sepi itu. Tapi begitu lampu mobil menyorot sosok orang duduk di pinggir jalan baca buku malam-malam, mobil itu mengerem mendadak dan mundur kembali. Si sopir menurunkan kaca jendela sambil membatin. Gila, ada orang aneh di tempat kayak gini.
Refleks, si sopir mengarahkan senapan berburunya ke arah Lin Fan. Pikirnya, orang lain sembunyi setengah mati dari zombie, orang ini malah piknik di depan gerbang. Tapi si sopir yang dipanggil Kak Hao menyadari sesuatu yang lebih aneh. Tunggu dulu, kenapa jalanan di sekitar sini bersih banget ya? Jumlah zombinya sedikit sekali. Mungkin zombinya lagi ngumpet di gedung atau sudut gelap, tapi tetap saja mencurigakan kalau nggak ada satupun yang kelihatan berkeliaran. Kak Hao akhirnya berteriak, "Wei, kamu lagi ngapain di situ?" Lin Fan yang lagi asik membaca sampai masuk ke dalam dunia buku menjawab tanpa menoleh. "Lagi baca buku." Mendengar jawaban itu, orang-orang di dalam mobil langsung tertawa terbahak-bahak. Bocah ini pasti cacat mental. Seorang pria berambut klimis di kursi penumpang berbisik ke sopir. "Kak Hao, lihat deh, gerbang besi komplek itu jelas sudah dimodifikasi. Menurutmu di dalam ada persediaan makanan nggak? Bagaimana kalau kita masuk dan rampok isinya?" Tapi Kak Hao menggeleng. "Nggak perlu. Komplek butut kayak gini mana ada barang bagus. Lihat saja tuh satpamnya. Kondisinya menyedihkan, bawa pedang rongsokan, baca buku di luar malam-malam. Dia pasti sakit jiwa." Kak Hao kembali menganalisis situasi. Tadi waktu kita datang, ada beberapa zombie mengejar di persimpangan jalan. Kalau kita turun sekarang, itu cari mati. 3 penumpang di kursi belakang langsung mengacungkan jempol. "Kak Hao memang cerdas, Kak Hao mantap." Salah satu penumpang, wanita berambut ungu, ikut mengejek Lin Fan dari dalam mobil. "Lagian, kalau kita merampok, nanti teriakan mereka malah memancing zombie datang. Mending kita cabut saja deh. Aku nggak tahan lihat si bodoh itu. Sumpah kocak banget gayanya." Meskipun Lin Fan punya mental yang sedikit unik, dia tetap manusia yang punya perasaan. Dia menutup bukunya perlahan dan menatap tajam ke arah mobil. "Mbak, tolong kalau bicara sama orang itu yang sopan sedikit." Wanita rambut ungu itu malah makin menjadi-jadi karena merasa tersinggung dipanggil dengan sebutan sopan yang menurutnya merendahkan. Dia berteriak histeris, "Apa kamu bilang? Mbak, matamu itu mbak, sekeluargamu itu mbak. Asal kamu tahu ya, dari dulu aku ini wanita pemberani. Kamu percaya nggak? Dalam hitungan menit aku bisa bikin kamu mati konyol di sini." Melihat pacarnya emosi, si sopir bernama Kak Hao langsung mengeluarkan senapan berburunya dari jendela mobil dan menodongkannya tepat ke arah wajah Lin Fan. Dia bertanya dengan nada meremehkan, "Woi bocah, kamu tahu benda apa ini?" Lin Fan menatap laras senapan itu dengan wajah datar, sama sekali nggak ada ekspresi takut. "Aku tahu, itu senapan berburu." Kak Hao tertawa puas dan mulai berpidato layaknya penjahat di film. "Dengar ya, bagi orang sepertiku kiamat ini justru berkah. Uang sudah nggak ada gunanya dan banyak kesenangan duniawi yang hilang. Tapi di dunia yang hancur ini, aku bisa menikmati kesenangan yang dulu mustahil aku dapatkan, yaitu kebebasan, melakukan apa saja semauku." Dia menyeringai sadis dengan wajah penuh kepuasan yang sakit sambil memainkan pelatuk. "Sekarang, aku bisa memperlakukan manusia seperti hewan buruan. Kalau aku sudah bosan main-main, aku tinggal dor. Aku tembak kepala mereka sampai meledak kayak semangka pecah. Sensasinya itu loh, nikmat banget. Kamu percaya nggak kalau sekarang aku bisa meledakkan kepalamu?" Di hadapan ancaman pembunuhan yang nyata itu, Lin Fan malah menghela napas panjang dan memasang wajah serius layaknya pengacara kondang yang sedang membacakan tuntutan. "Tuan, menurut hukum pidana pasal 128, menyimpan, memiliki, atau menyembunyikan senjata api dan amunisi secara ilegal dapat dihukum penjara paling lama 3 tahun. Tapi kalau situasinya serius seperti ini, hukumannya bisa 3-7 tahun penjara." Dia menatap Kak Hao dengan tatapan prihatin, seolah menatap murid yang nakal. "Melihat kondisimu sekarang, menurutku ini pelanggaran berat. Aku harap kamu segera sadar dan kembali ke jalan yang benar sebelum terlambat."
Kak Hao melongo karena ini pertama kalinya seumur hidup dia bertemu manusia seabnormal ini. Teman-temannya di kursi belakang juga ikutan bingung campur syok. Kak Hao bertanya ragu ke temannya yang berambut putih di sampingnya. Dia barusan ngomong apa? Si rambut putih menjawab dengan polos. Dia bilang Kak Hao melanggar hukum karena bawa senjata api. Kak Hao pura-pura kaget lalu tertawa mengejek ke arah teman-temannya. Waduh, aku melanggar hukum nih. Kalian dengar itu? Ada polisi di sini rupanya. Si rambut putih langsung menimpali dengan tawa keras. Hahaha, Kak Hao, boro-boro bawa senjata. Bahkan kalau kakak tembak kepalanya sampai pecah pun, nggak ada polisi yang bakal menangkap kita. Siapa yang berani bilang itu melanggar hukum di zaman edan begini? Lin Fan menggelengkan kepalanya perlahan dengan wajah memancarkan kekecewaan yang mendalam. Kalian benar-benar sudah gila. Kalian sama sekali nggak punya idealisme menghadapi kiamat. Saat kejahatan datang, bukannya melawan, kalian malah ikut-ikutan jadi jahat dan memperburuk situasi. Kalian menambah keputusasaan di dunia yang sudah putus asa ini. Aku sangat menyayangkan sikap kalian. Kak Hao makin emosi karena merasa diceramahi oleh orang yang dia anggap mangsa. Banyak omong, berani-beraninya kamu mengajari aku. Sekarang, cepat berlutut, pegang kupingmu, terus bilang, aku takut banget, tolong Kak Hao jangan tembak aku. Kalau kamu nurut, mungkin aku bakal... Belum sempat menyelesaikan kalimat ancamannya, tiba-tiba dia merasakan tangannya kosong dan bingung karena senapannya hilang. Hah? Detik berikutnya, matanya terbelalak. Senapan berburu yang tadi dia pegang erat-erat, sekarang sudah berpindah ke tangan Lin Fan dalam sekejap mata. Kak Hao menganga lebar seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Dia membatin histeris. Bagaimana bisa? Tanpa pikir panjang, insting pengecutnya langsung mengambil alih. Kak Hao menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil modifikasi itu langsung melesat kabur. Bannya berdecit meninggalkan debu tebal. Teman-temannya di kursi belakang panik bukan main. Kak Hao, kenapa kita kabur? Kak Hao berteriak sambil menyetir dengan tangan gemetar. Senjatanya ada di tangan dia, goblok. Bagaimana kalau dia menembak kita? Wanita berambut ungu protes. Tapi kaca mobil kita kan anti peluru. Kak Hao membentak karena gengsinya sudah hancur lebur. Diam! Si rambut putih di samping mencoba menenangkan suasana sekaligus menjilat bosnya. Set, Xiao Shui, jangan banyak tanya. Kak Hao pasti punya rencana jenius sendiri yang kita nggak paham. Padahal dalam hati Kak Hao cuma memikirkan satu hal. Sialan, awas aja bocah itu. Hari ini aku malu banget. Tapi suatu hari nanti aku bakal balik dan balas dendam. Waktu terus berlalu. Akhirnya, dari dalam salah satu gedung apartemen terdengar teriakan kesakitan seorang wanita yang sedang berjuang melahirkan. Suara itu memecah keheningan malam yang sunyi. Akibatnya fatal, beberapa zombie mulai bermunculan di depan gerbang komplek dengan langkah sempoyongan karena tertarik oleh jeritan itu. Di balkon lantai atas, Chen He dan Wang Kai mengamati situasi dengan cemas. Chen He bertanya pada kakek Wang, "Komandan, apa Lin Fan benar-benar bisa menahannya sendirian? Kalau suaranya sekeras ini, zombie yang datang bakal makin banyak. Gelombang demi gelombang, lama-lama bisa jadi lautan zombie." Kakek Wang menatap tajam ke arah gerbang, ke arah sosok yang berdiri tegak di sana. Jangan ragukan dia. Dengar ya, kita harus percaya pada kemampuan Nak Lin Fan. Kita semua di sini selamat karena dia. Kalau kita saja meragukan dia, siapa lagi yang mau percaya? Mendengar itu, dua bocah kecil, Fei Fei dan Ting Ting, langsung mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi dengan antusias. "Kakek, aku percaya sama Paman Lin." Ting Ting menyahut nggak mau kalah. "Aku juga, aku percaya."
Kakek Uang tersenyum bangga dan mengelus kepala mereka. Wah, kalian memang anak-anak pintar. Nanti kalau masalah ini sudah selesai, kakek akan minta Lin Fan carikan lebih banyak soal ujian buat kalian kerjakan sebagai hadiah. Mendengar hadiah itu, senyum Fei Fei langsung luntur dan matanya berkaca-kaca. Dia membatin Nelansa. Ya ampun, dosaku apa, Kek? Hadiah macam apa itu? Sementara itu, di dalam ruangan, Yang Hui berteriak makin keras karena kontraksi hebat. Di kota mati yang sunyi ini, teriakannya terdengar sangat jelas dan memancing bahaya dari segala penjuru. Dari gedung-gedung apartemen di seberang jalan, zombie-zombie mulai berjatuhan. Mereka melompat nekat dari jendela. Tubuh mereka menghantam aspal dengan suara keras, tulang patah dan bengkok, tapi mereka nggak peduli. Mereka bangkit lagi dengan tubuh rusak dan berlari gila-gilaan menuju sumber suara. Di gerbang depan, Lin Fan sudah siap. Dia mengayunkan pedang Frostmore-nya dengan tatapan tajam, bertekad menggunakan pedang iblis itu untuk melindungi masa depan umat manusia. Para penghuni di balkon menahan napas melihat jumlah zombie yang makin banyak berdatangan dari ujung jalan. Gu Hang bertanya setelah membaca ekspresi wajah si tetua. Komandan, jujur saja, kakek juga khawatir kan? Kakek Uang menjawab, kalau bilang gak khawatir, itu bohong. Tapi sekarang, Lin Fan adalah satu-satunya harapan kita. Dia juga harapan bagi pemulihan negara ini. Di kiamat ini, sifat manusia jadi gelap, moral hancur. Bermimpi membangun kembali peradaban, itu rasanya mustahil. Tapi, saat melihat dia, aku melihat harapan. Aku melihat masa depan. Gu Hang mengepalkan tangannya, karena jiwa prajuritnya terpanggil. Aku mau turun bantu dia. Tapi kakek Wang langsung menahan bahunya. Jangan, kalau kamu turun, kamu malah jadi beban. Gu Hang tersentak, tapi kakek Wang lanjutkan. Saat daya tempur seseorang sudah mencapai level setinggi Lin Fan, bantuanmu cuma bakal mengganggu konsentrasinya. Semangatmu itu bagus, tapi di situasi ini, itu cuma tindakan nekat yang bodoh. Gu Hang berpikir sejenak dan sadar kalau ucapan veteran itu benar. Kalau dia turun, Lin Fan malah harus sibuk melindunginya alih-alih membantai zombie. Tiba-tiba, Wang Kai si petugas air menunjuk ke arah atap gedung di seberang jalan dengan panik. Lihat, zombie itu mau ngapain? Semua orang menoleh. Sementara zombie lain berlari brutal seperti anjing gila ke arah gerbang, ada satu zombie aneh yang berdiri diam mematung di atap gedung. Zombie itu nggak menyerang, dia cuma berdiri di sana, mengamati situasi layaknya manusia yang sedang berpikir. Wang Kai belum pernah melihat zombie seaneh itu. Dan detik berikutnya, suara tawa melengking yang sangat tajam menyembur dari mulut zombie itu. Suaranya bukan sekedar narasi, tapi gelombang sonik yang menghantam seperti tsunami tak kasat mata. Semua orang di balkon langsung menutup telinga mereka dengan wajah kesakitan. Gendang telinga mereka serasa mau pecah ditusuk jarum. Di dalam ruang persalinan, dampaknya lebih parah karena baskom air terjatuh dan tumpah kemana-mana. Yanini panik, tapi otaknya bekerja cepat. Dia langsung berteriak, "Semuanya, ambil kapas basah, sumpal telinga kalian sekarang juga!" Setelah memastikan semua orang di dalam aman dengan sumbatan telinga darurat, Yanini nekat berlari keluar ruangan untuk mengecek keadaan. Gu Hang yang punya fisik tentara terlatih adalah yang paling cepat pulih dari serangan sonik itu dibandingkan yang lain. Dia bertanya sambil menahan rasa pening yang berputar di kepalanya. "Komandan, kalian gak apa-apa?" Situasi makin kacau dan mereka sadar kalau musuh kali ini bukan zombie biasa. Lin Fan mulai merasa cemas karena gelombang suara yang begitu menyakitkan telinga ini pasti sangat berbahaya bagi Yang Hui yang sedang bertaruh nyawa melahirkan bayinya. Mata Lin Fan menatap tajam ke arah atap gedung di seberang jalan, tempat zombie aneh itu berdiri mematung sambil mengeluarkan suara memekakkan telinga. Dia membatin dengan gigi terkatup rapat. "Aku harus membunuh biang kerok itu secepatnya."
Tapi belum sempat dia melangkahkan kaki, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Getarannya terasa sampai ke tulang, seolah-olah ada ribuan kuda yang sedang berlari bersamaan menuju ke arah mereka. Ternyata, teriakan Sonic tadi adalah sinyal pemanggil. Sinyal itu memanggil seluruh zombie dalam radius yang sangat jauh untuk berkumpul ke satu titik. Zombie-zombie itu berlari serentak ke arah apartemen Sinar Mentari, bergerak rapi dan terarah persis seperti pasukan militer yang menerima komando mutlak dari jenderalnya. Su Xiao-Xiao, si selebgram tetangga, menyaksikan pemandangan mengerikan itu dari balik jendela kamarnya. Dia langsung kena mental. Tubuhnya membeku di tempat, bahkan dia nggak berani mengeluarkan suara napas sedikit pun saking takutnya. Tamat sudah, kita semua bakal mati dimakan. Para penyintas lain di sekitar situ juga mengintip dari balik tirai dengan wajah pucat. Melihat lautan mayat hidup itu, harapan hidup mereka langsung hancur berkeping-keping. Langit pun seolah mendukung suasana suram itu, karena awan hitam berkumpul menutupi cahaya bulan, membuat atmosfer jadi makin mencekam dan depressing. Pasukan zombie hitam pekat itu terlihat siap meratakan apa saja yang menghalangi jalan mereka. Bahkan Lin Fan untuk pertama kalinya merasa kaget melihat jumlah musuh. Jumlahnya kok nggak ngotak begini ya? Apa ini semua gara-gara zombie aneh itu? Tiba-tiba, pintu gerbang besi di belakang Lin Fan terbuka sedikit dengan suara berdecit. Yan Nini lari keluar dan langsung mencengkram baju Lin Fan erat-erat. Gadis itu menangis histeris, memohon supaya Lin Fan mundur dan sembunyi di balik pintu gerbang. Di detik-detik yang dia pikir adalah akhir hidup mereka, Yan Nini cuma ingin memeluk Lin Fan untuk terakhir kalinya. Tapi Lin Fan justru mendorong gadis itu kembali ke dalam dengan tegas namun lembut. Dia menatap mata Yan Nini dalam-dalam. Aku harus tetap di sini. Kalau aku mundur, apartemen Sinar Mentari bakal hancur dalam sekejap. Kita semua bakal mati. Cepat kamu masuk lagi. Yang Hui dan Nenek Su butuh bantuanmu sekarang. Yan Nini terpaksa mundur ke balik gerbang, tapi dia sempat bertanya dengan suara gemetar dan air mata bercucuran. Lin Fan, apa kamu nggak takut? Lin Fan tersenyum tipis dan menjawab jujur. Tentu saja aku takut, tapi aku nggak akan mundur dan nggak boleh mundur. Dari atas atap seberang, si zombie aneh itu kembali menjeritkan tawa mengerikan. Gelombang suara itu seperti perintah mutlak yang membuat lautan zombie semakin beringas menyerang gerbang. Lin Fan kini harus bertarung habis-habisan. Dia bergerak begitu cepat, pedangnya menari-nari menebas leher musuh, sampai seolah-olah dia membelah diri saking banyaknya target yang harus ditebas. Satu gelombang habis, gelombang berikutnya langsung menimpa. Nggak ada habisnya. Di balkon lantai atas, Wang Kai si petugas air melihat ribuan kepala zombie yang bergerak di bawah sana. Tubuhnya gemetar hebat, kakinya lemas. Apakah ini neraka? Chen He memeluk erat kedua anaknya, Fei Fei dan Ting Ting sambil menghela napas pasrah. Maafkan ayah, nak. Kalian harusnya punya masa depan cerah di pelukan Ibu Pertiwi. Tapi sekarang, kalian harus lihat pemandangan jahanam kayak begini. Bahkan Guhang, si tentara berpengalaman ikut syok berat. Dia pernah membayangkan kekejaman kiamat dalam latihan militernya. Tapi, melihat langsung jutaan zombie di depan mata itu rasanya beda. Dia teringat adegan di film World War Z saat tembok pertahanan kota ditembus zombie yang saling memanjat satu sama lain membentuk gunung mayat. Dulu saat nonton film itu, Guhang pernah berpikir, kalau kejadian beneran, mending aku bunuh diri saja deh, nggak ada harapan menang. Dan sekarang adegan film itu jadi kenyataan di depan matanya. Dia membatin putus asa sambil mencengkram pagar balkon sampai memutih. Masih adakah harapan buat kita? Di saat moral semua orang hancur lebur, kakek Wang tampil sebagai pilar mental mereka.
Veteran tua itu berteriak lantang, suaranya menggelegar mengalahkan suara bising zombie. Aku ini sudah tua, pemandangan apa yang belum pernah aku lihat? Dulu saat negara kita hancur, berapa banyak rakyat sipil dibantai musuh dengan kejam. Bagi mereka saat itu juga kiamat. Tapi mereka tetap punya harapan, mereka tetap melawan. Kakek Wang menunjuk ke bawah dengan jarinya yang keriput. Kalian lihat itu, Nak Lin Fan masih bertahan. Dia masih berjuang di sana, sendirian demi melindungi harapan kita, melindungi rumah kita. Kalau kalian cuma mengeluh dan desah-desah putus asa di sini, apa yang bakal dia pikirkan kalau dia dengar? Bagaimana perasaannya berjuang sendirian? Kakek Wang menutup pidatonya dengan pepatah keras ala tentara. Manusia itu pasti mati. Kalau nggak mati sekarang, ya nanti. Nyawa cuma satu, jangan jadi pengecut. Mendengar itu, semangat Gu Hang yang tadi padam langsung menyala lagi. Chen He juga kembali menegakkan badannya, malu pada dirinya sendiri. Benar saja, saat Lin Fan sedang sibuk bertarung fisik di bawah, kakek Wang lah yang jadi jantung mental dari apartemen Sinar Mentari. Padahal faktanya, kakek Wang sendiri sebenarnya panik setengah mati. Kakinya gemetar di balik celana panjangnya. Tapi sebagai veteran, dia tahu satu hal. Semakin panik situasinya, semakin tenang ekspresinya harus terlihat. Kalau dia ikutan panik, emosi negatif bakal menular ke semua orang dan tamatlah riwayat mereka. Kalau Lin Fan kalah di pertempuran ini, apartemen Sinar Mentari tinggal nama. Di bawah sana, ayunan pedang Frostmourne milik Lin Fan sudah mencapai batas kecepatan manusia. Tapi jumlah zombie benar-benar nggak masuk akal. Beberapa zombie bahkan berhasil merangkak dan menyergap kaki Lin Fan. Meskipun Lin Fan bisa langsung menginjak kepala mereka sampai pecah, tetap saja dia merinding. Dia membatin frustrasi. Gila, sebenarnya di dunia ini masih ada berapa manusia yang hidup sih? Kenapa zombinya banyak sekali? Saat Lin Fan sibuk membabat musuh di sekelilingnya, Go Hang melakukan aksi nekat. Dia memanjat keluar balkon lantai 2 dan berteriak sekeras-kerasnya untuk memberi info taktis. Lin Fan, zombie yang ketawa di seberang sana itu biang keroknya. Dia yang memanggil pasukan ini. Coba bunuh dia dulu. Siapa tahu jumlah zombinya bakal berkurang. Lin Fan menjawab sambil terus menebas kepala zombie di depannya. Oke, aku mengerti. Cepat kamu masuk lagi ke dalam. Bahaya. Go Hang segera mundur ke dalam. Cuma itu yang bisa aku lakukan sekarang. Sisanya terserah padamu, kawan. Lin Fan baru saja menyelesaikan satu gelombang serangan dan benar saja, suara tawa melengking itu terdengar lagi, memanggil lebih banyak bala bantuan. Tanpa buang waktu, Lin Fan mengamuk. Dia menebas semua zombie yang menghalanginya, memotong tubuh mereka jadi 2 seperti memotong tahu, lalu melakukan lompatan gila. Hat! Lompatannya tinggi sekali. Dari udara, dia bisa melihat jelas posisi zombie aneh itu di lantai 2 gedung seberang. Tapi lompatan pertama itu belum sampai. Lin Fan mendarat di belakang kerumunan zombie, menebas beberapa yang apes ada di dekatnya, lalu melompat sekali lagi dengan sisa tenaganya. Kali ini, dia mendarat mulus tepat di lantai 2 gedung seberang. Lin Fan menatap zombie itu dengan tatapan penuh dendam. Tapi bukan dendam karena nyawanya terancam, melainkan karena alasan yang lebih absurd khas dirinya. Dia mengamuk sambil menunjuk-nunjuk zombie itu. Gara-gara kamu, hasil kerja kerasku bersih-bersih lingkungan selama berhari-hari jadi sia-sia. Tahu nggak sih, menyapu jalanan itu capek banget. Melihat kedatangan Lin Fan yang penuh amarah soal kebersihan, si zombie aneh itu ketakutan dan mencoba kabur. Lin Fan langsung mengambil kuda-kuda, melempar. Pedang Frostmourne melesat dari tangannya, berubah jadi kilatan cahaya yang membelah udara. Dalam sekejap mata, tubuh zombie yang sedang lari itu terbelah jadi 2 bagian dengan rapi dan presisi. Setelah itu, Lin Fan mengambil pedangnya kembali, melompat balik ke depan gerbang komplek dan membantai sisa-sisa zombie yang masih ada di sana, sampai benar-benar bersih tak bersisa.
Tapi, saking intensnya pertempuran tadi, Lin Fan seperti masuk ke mode kesurupan. Meski semua zombie sudah mati dan jadi tumpukan daging cincang, dia masih terus mengayunkan pedangnya ke udara kosong, dengan mata kosong dan gerakan mekanis seperti robot pembunuh yang rusak. Tepat saat itu, Wang Kai berlari keluar dari gedung dengan wajah sumringah dan berteriak bahagia, melupakan situasi sekitarnya. Kak Lin Fan, lahir, sudah lahir, bayinya laki-laki, selamat dan sehat. Tapi langkah Wang Kai terhenti mendadak, senyumnya pudar seketika. Di depannya, dia melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Lin Fan berdiri di tengah gunungan ribuan mayat. Sekujur tubuhnya berlumuran darah hitam, dan dia masih mengayun-ayunkan pedangnya menebas udara kosong seolah musuh tak kasat mata masih ada di sana. Suasana hening seketika. Mengerikan. Melihat Lin Fan yang masih mengayunkan pedang ke udara kosong meski musuh sudah habis, Wang Kai si petugas air langsung berlari mendekat. Dia memberanikan diri mencengkram tangan Lin Fan untuk menyadarkannya sambil terisak. Air matanya menetes deras membasahi pipi yang kotor. Kak Lin Fan, sudah cukup. Lihat sekeliling muka, sudah nggak ada zombie yang bisa berdiri lagi. Kamu sudah menyelamatkan kami semua. Maafkan kami yang nggak berguna ini. Mendengar suara isak tangis itu, kesadaran Lin Fan perlahan kembali. Matanya yang tadi kosong mulai fokus dan senyum tipis muncul di wajahnya yang berlumuran darah hitam. Begitu ya? Syukurlah kalau begitu. Setelah mengucapkan kalimat itu, tubuhnya yang sudah dipaksa melampaui batas akhirnya menyerah. Lin Fan ambruk dan pingsan di tempat. Ketika Lin Fan membuka mata lagi, dia mendapati dirinya sudah berada di dalam batap. Dan yang bikin kaget ada Yan Nini di situ, sedang sibuk membersihkan badannya dengan telaten menggunakan spons. Yan Nini berkata gugup saat melihat mata Lin Fan terbuka. Kak Lin Fan, badannya penuh darah dan kotoran. Aku cuma bantu membersihkan. Lin Fan tersenyum santai, nggak merasa terganggu. Makasih ya, tapi kamu keluar dulu Gih, aku mau ganti baju sendiri. Yan Nini jadi salah tingkah dan wajahnya memerah. Oh, oke, dia buru-buru berbalik mau keluar. Tapi karena lantainya licin oleh air sabun dan dia terlalu grogi, kakinya terpleset. Yan Nini jatuh terjengkang, pantatnya mendarat tepat di dalam batap, sebelahan sama Lin Fan. Posisi mereka jadi sangat awkward, dan refleks Yan Nini berteriak panik. Kak Lin Fan, dengar dulu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan, ini murni kecelakaan. Suara teriakan Yan Nini yang ambigu itu terdengar jelas sampai keluar ruangan, tempat para penghuni lain sedang menunggu dengan cemas. Otak kakek Wang langsung traveling kemana-mana. Dia membayangkan adegan dewasa yang enggak ramah anak. Di sebelahnya, Chen He buru-buru menutup telinga anak perempuannya, Ting Ting. Jangan didengar nak, ini belum cukup umur. Kakek Wang cuma bisa geleng-geleng kepala sambil senyum nakal. Anak muda zaman sekarang, energinya luar biasa ya. Baru sadar dari pingsan, langsung gaspol. Tak lama kemudian, Lin Fan keluar menemui mereka dengan pakaian bersih dan segar. Kakek Wang langsung menyapa dengan nada menggoda, matanya berkedip jenaka. Nak Lin Fan, bagaimana rasanya? Badannya sudah sehat kan? Lin Fan mengecek panel sistemnya sebentar. Dia melihat status kekuatannya naik gila-gilaan, hampir 3 kali lipat dari sebelumnya karena pertarungan tadi. Dengan polos, dia menjawab jujur, "Iya kek, malah rasanya kekuatanku agak berlebihan sekarang." Jawaban polos ini langsung disalahartikan oleh semua orang di situ. Kekuatannya berlebihan, semua mata langsung tertuju ke Yan Nini dengan tatapan penuh arti. Yan Nini yang wajahnya sudah merah padam cuma bisa menunduk malu dan membatin. Tamat sudah reputasiku, mereka semua salah paham total, ini fitnah. Untungnya, kakek Wang yang bijak segera mengalihkan topik. Dia menengahi. Sudah, jangan digoda terus. Nak Lin Fan, sini lihat bayinya. Karena kamu yang menjaga gerbang mati-matian, bayi ini bisa lahir dengan selamat.
Lin Fan menatap bayi mungil di gendongan Yang Hui, lalu bertanya lembut, "Namanya siapa?" Yang Hui, sang ibu yang masih terlihat lemah namun bahagia, menjawab, "Belum ada namanya." Nenek Su menimpali, "Tadinya Yang Hui minta kami yang kasih nama karena kami yang bantu lahiran, tapi kami tolak. Nama itu doa seumur hidup, harus ibunya yang kasih, itu hak dia sepenuhnya." Lin Fan mengangguk setuju. "Benar," kata Nenek Shu, "nama itu penting." Yang Hui berpikir sejenak, menatap wajah anaknya penuh kasih sayang. "Panggil saja dia Jiu Jiu, nama lengkapnya nanti saja dipikirkan." Setelah suasana haru itu, Lin Fan teringat sesuatu. Dia merogoh tasnya dengan semangat. "Oh iya, untuk merayakan kelahiran Jiu Jiu, aku punya hadiah spesial buat Fei Fei dan Ting Ting. Aku kasih kalian masing-masing 2 set buku latihan soal ujian terbaru." Ting Ting, si bocah jenius yang memang hobi belajar, langsung bersorak girang. "Hore, makasih Paman Lin." Dia lalu menoleh ke Fei Fei dengan mata berbinar. "Kak Fei Fei, lihat, Paman Lin kasih kita hadiah. Kakak seneng nggak?" Sementara itu, Fei Fei merasa dunianya runtuh seketika. Dalam hati dia menjerit histeris. "Tidak, aku kangen hidup normal. Dulu aku memang sekolah, tapi nggak setry hard ini juga kali. Ting Ting, kamu ini ambisius banget sih. Ini kiamat woi, libur kek." Tapi di luar, Fei Fei memaksakan senyum kaku sambil menahan tangis. Wajahnya persis seperti orang yang sedang memakai topeng penderitaan. Dia berkata dengan suara bergetar menahan isak, "Ting Ting, rasanya aku pengen menyanyi lagu sedih sekarang." Kakek Wang tertawa melihat ekspresi Fei Fei. "Lihat tuh, saking senangnya dia sampai terharu mau menangis. Benar-benar anak yang rajin belajar." Lin Fan mengangguk puas. "Iya, dia menangis bahagia. Sepertinya besok-besok aku harus carikan buku soal lebih banyak lagi buat mereka." Keesokan harinya, kehidupan di apartemen Sinar Mentari kembali normal, atau setidaknya senormal mungkin di tengah kiamat zombie. Setelah istirahat total seharian, stamina Lin Fan sudah pulih 100%. Begitu turun ke halaman, dia melihat para lansia sedang olahraga pagi. Mereka menyapa ramah. "Pagi Nak Lin Fan, masih ganteng dan semangat saja nih." Lin Fan tersenyum malu. Biasa saja kok kek, saya mau kerja dulu ya." Di sudut lain, Lin Fan melihat Gu Hang sedang sibuk memasang kawat berduri di atas tembok dengan cekatan. Dia menjelaskan sambil mengelap keringat. "Pagarnya agak pendek, aku pasang kawat biar nggak ada penyintas asing yang bisa memanjat masuk sembarangan." Lin Fan mengangguk setuju. "Bagus, pekerjaan profesional memang harus diserahkan ke ahlinya. Dengan bantuanmu, komplek ini jadi makin aman. Lanjutkan ya, aku mau bersih-bersih dulu." Melihat punggung Lin Fan yang menjauh, Gu Hang teringat percakapannya semalam dengan kakek Wang. Awalnya, dia merasa Lin Fan itu aneh dan sakit jiwa. Tapi setelah dipikir-pikir, filosofinya masuk akal. Di tengah kiamat yang berlaku hukum rimba, Lin Fan justru tetap memegang teguh aturan, etika, dan rutinitas normal. Mungkin mempertahankan kewarasan dan moral itulah kunci utama untuk membangun kembali peradaban manusia nantinya. Lin Fan membuka gerbang komplek dan aroma busuk daging menyengat langsung menampar hidungnya. Mayat zombie berserakan di mana-mana, sisa pembantaian kemarin. Dia menutup hidung sambil bergumam. "Harus segera dibereskan. Kalau enggak, komplek ini bakal jadi sarang penyakit dan enggak layak huni. Tapi kalau menyuruh orang lain keluar terlalu bahaya. Ya sudahlah, biar aku kerjakan sendiri." Seharian penuh, dari pagi sampai sore, Lin Fan bolak-balik mengangkut mayat-mayat itu ke tempat pembuangan sampah akhir di dekat sana, bekerja keras bagai kuda tanpa mengeluh. Akhirnya, sore hari menjelang, Lin Fan mendorong gerobak sampah terakhirnya sambil menyeka keringat. "Phew, ini kloter terakhir. Habis ini bisa pulang dan istirahat." Tapi saat dia sedang mendorong gerobak di jalan raya yang sepi, sebuah mobil yang familiar muncul. Itu mobil modifikasi yang kemarin, mobil lapis baja Paramount Marauder milik Kak Hao. Dari dalam, wanita berambut ungu langsung mengenali sosok di pinggir jalan itu dan berteriak, "Kak Hao, lihat, itu kan orang gila yang kemarin."
Kak Hao menyipitkan mata dengan dendam kesumat yang membara di dadanya. Dia menggeram sambil mencengkeram setir kuat-kuat. Oh, si brengsek itu. Biar kata dia jago bela diri, dia nggak mungkin lebih kuat dari mobil lapis baja seberat ini. Lihat saja, bakal kuremukkan dia sampai jadi bubur. Dua preman di kursi belakang ikut mengompori. Hahaha, keren Kak Hao, bakal tewas tuh musuh jawarangan. Langsung Kak Hao mengerah suara keras. Dia sudah mati. Lihat saja, bakal kuremukkan dia sampai jadi bubur. Gas, Kak. Dia kemarin berani bikin Kak Hao malu. Bisa hidup 1 hari ekstra saja, harusnya dia bersyukur. Tanpa basa-basi, Kak Hao menginjak pedal gas dalam-dalam. Mesin menderu garang dan mobil monster itu melesat. Dalam hitungan detik, kecepatannya mencapai batas maksimal. Lin Fan mendengar suara mesin menderu di belakangnya. Saat menoleh, sebuah monster besi sedang melaju kencang ke arahnya dengan niat membunuh yang jelas. Refleks tubuhnya yang luar biasa langsung bekerja otomatis. Dia melompat ke samping dengan kecepatan kilat. Mobil itu meleset tipis. Tapi angin kencang dari lajunya membuat gerobak sampah yang dibawa Lin Fan terbalik, membuat sampah yang sudah dikumpulkan susah payah jadi berserakan lagi kemana-mana. Karena gagal menabrak, Kak Hao membanting setir dengan kasar. Ban mobil berdecit keras bergesekan dengan aspal, meninggalkan jejak hitam dan asap tebal. Dia memutar balik mobilnya, siap untuk melakukan serangan kedua. Mati kau! Melihat mobil itu berbalik arah untuk menabraknya lagi, Lin Fan justru merasakan penyesalan yang mendalam di hatinya. Wajahnya murung sambil menatap nanar sampah yang berserakan di aspal. Sial, kenapa tadi aku menghindar ya? Bagi Lin Fan, masalah utamanya bukan nyawanya yang terancam. Masalahnya adalah gara-gara dia menghindar, sampahnya tumpah lagi, yang artinya kerjaan tambahan yang menyebalkan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Lin Fan mencabut pedang Frostmourne dari punggungnya dengan tatapan tajam, berniat mengakhiri kekacauan ini sekarang juga. Di dalam mobil, Kak Hao sudah seperti anjing gila yang kehilangan akal. Wajahnya merah padam dan matanya melotot buas. Dia berteriak histeris sambil menginjak pedal gas sampai mentok. "Bajingan, aku tabrak mati kamu! Makan nih mobil besi!" Lin Fan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Bagi dia, menghadapi penjahat nggak perlu mundur, nggak perlu menghindar. Hadapi dengan jantan. Mobil lapis baja itu melaju kencang seperti peluru, tapi di hadapan Lin Fan itu cuma selembar kertas tisu. Cahaya perak berkilau membelah udara dengan suara mendesing halus. Dalam sekejap mata, mobil modifikasi yang kokoh itu terbelah rapi menjadi 2 bagian, kiri dan kanan, lalu meluncur terpisah ke sisi jalan yang berlawanan. Potongannya sangat halus dan presisi. Airbag di kursi pengemudi meledak, menghantam wajah Kak Hao dengan keras sampai dia pusing 7 keliling. Lin Fan menatap pedangnya dengan kagum sambil mengelus bilahnya. Tebakanku benar, semakin banyak zombie yang aku tebas, pedang ini rasanya makin kuat dan tajam. Entah sistem apa yang bikin pedang ini bisa level up, tapi hasilnya memuaskan banget. Di sisi jalan, Kak Hao merangkak keluar dari rongsokan separuh mobilnya. Dia menepuk-nepuk kepalanya yang pening dan berdarah, lalu berjalan terpincang-kincang ke arah Lin Fan. Akal sehatnya sepertinya sudah putus total. Kamu sakit jiwa ya? Percaya nggak? Sekali pukul kepalamu bakal pecah. Lin Fan menjawab dengan nada rendah dan sangat tenang, seolah sedang menanyai anak kecil yang nakal. Yang sakit itu bukannya kamu. Aku nggak punya masalah sama kamu. Kenapa kamu mau mencelakai aku? Mendengar itu, Kak Hao meledak marah dengan urat leher menonjol. Bangsat, sialan, emangnya aku butuh alasan buat bunuh orang? Dan lagi, bajingan, apa yang barusan kamu lakukan? Nggak mungkin ada manusia yang bisa membelah mobil jadi 2. Trik kotor apa yang kamu pakai, hah? Beberapa anak buah Kak Hao juga merangkak keluar dari sisa mobil dengan wajah bingung dan ketakutan. Kak Hao, apa yang terjadi? Kak Hao yang lagi emosi malah membentak mereka. Sialan, jangan tanya aku harus tanya siapa?
Lin Fan menghela napas panjang melihat kelakuan mereka sambil menggelengkan kepala prihatin. Orang ini setiap buka mulut pasti bawa-bawa nama binatang atau orang tua. Kualitas pendidikannya benar-benar meragukan. Kalau lagi emosi sih wajar ngomong kasar sekali-kali. Tapi orang ini setiap satu kalimat minimal ada satu kata kotor. Mengerikan sekali degradasi moralnya. Wanita berambut ungu mencoba menarik tangan Kak Hao. Insting wanitanya memberitahu kalau Lin Fan itu bukan manusia sembarangan. Dia berbisik ketakutan dengan wajah pucat. Kak Hao, sudah Kak. Orang itu monster. Tolong jangan cari masalah lagi sama dia. Kita kabur saja. Tapi Kak Hao malah menepis tangan wanita itu dengan kasar sampai dia terhuyung. Minggir kau, perempuan sialan. Aku nggak percaya nggak bisa bunuh dia. Kak Hao nekat maju dan melayangkan tinjunya ke arah wajah Lin Fan. Tapi jujur saja pukulan itu lemah banget karena tubuhnya sudah rusak akibat kebanyakan alkohol dan main perempuan. Tanpa usaha berarti, Lin Fan melakukan teknik bantingan bahu sederhana. Kak Hao terbanting keras ke aspal sampai tulang punggungnya serasa remuk. Lin Fan menatapnya datar dari atas. Mau bunuh aku? Memangnya kamu punya modal apa? Lin Fan memutuskan nasib mereka dalam hati. Dia berencana menyerahkan gerombolan ini ke kantor polisi terdekat, biar warga sipil yang antusias yang mengadili dosa-dosa mereka. Melihat bosnya KO dalam 1 detik, nyali anak buahnya langsung ciut sekecil biji jagung. Mereka mengira Lin Fan bercanda, tapi tatapan matanya yang dingin itu nggak bohong. Salah satu preman langsung berlutut dan bersujud. Ampun bos, ini kiamat. Tolong jangan bunuh kami. Aku tahu aku salah. Aku mau ikut bos aja. Aku rela jadi anjing setia bos. Temannya yang satu lagi ikutan mengemis sambil menangis. Aku juga, aku bisa bantu banyak hal. Bos suruh apa saja aku kerjakan. Aku ini serba bisa dan setia banget, sumpah. Lin Fan yang moodnya sudah hancur gara-gara sampah yang tumpah menjawab dingin. Enggak usah, makasih. Wanita berambut ungu itu mendengus dalam hati. Dasar 2 orang bodoh. Orang sekuat ini mana butuh peliharaan gak berguna kayak kalian. Dia pasti butuh sesuatu yang lain. Si wanita merasa ini saatnya dia beraksi. Dia yakin pesonanya bisa meluluhkan hati pria manapun, termasuk monster di depannya ini. Dengan suara manja yang dibuat-buat dan tubuh meliuk-liuk, dia menggoda. Kakak ganteng, lihat aku dong. Aku cantik, imut, dan seksi loh. Di kiamat kayak gini, cari wanita hidup yang glowing kayak aku itu susah banget. Kakak nggak ada niat macam-macam gitu. Servisku memuaskan loh. Tangan, kaki, 3 lubang sekaligus. Semuanya bisa aku layani sampai kakak puas. Tapi respon Lin Fan tetap sedingin es batu kutub utara. Wajahnya datar tanpa ekspresi sedikit pun. Enggak usah, makasih. Lin Fan menarik gerobak sampah besar berisi manusia-manusia itu kembali ke arah kantor polisi melewati area dekat apartemen Sinar Mentari. Di lantai 2 gedung sebelah, Su Xiao-Xiao, si selebgram paranoid, sedang mengintip dari balik tirai jendelanya dengan was-was. Dia panik saat melihat sosok Lin Fan. Hah, dia lagi? Kenapa selalu dia? Lin Fan yang sadar sedang diintip langsung mendongak dan memberikan senyum ramah andalannya. Niatnya murni sopan santun sesama tetangga. Tapi bagi Su Xiao-Xiao, senyuman itu adalah teror mental tingkat dewa. Dia langsung menggigil ketakutan. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa tiap hari aku lihat dia senyum mesum kayak gitu ke arahku? Dan tunggu, apa isi gerobak sampah itu? Manusia, astaga, apa dia lagi main game pembantaian sadis? Apa giliran aku selanjutnya? Su Xiao-Xiao buru-buru menutup tirai rapat-rapat dan mengunci pintunya berlapis-lapis. Di bawah, Lin Fan cuma bisa menghela napas panjang melihat reaksi tetangganya itu. Dia masih belum bisa menerima kenyataan kiamat ya. Ya, aku maklum sih, mental orang beda-beda. Semoga dia cepat sembuh dari traumanya dan bisa bergaul lagi. Malam pun tiba. Lin Fan sampai di depan kantor polisi yang gelap dan sunyi.
Dia berbicara pada sampah yang dia bawa di dalam gerobak. Dulu ada beberapa orang juga yang aku antar ke sini buat dapat edukasi hukum. Aku yakin kalian juga bakal dapat pelajaran berharga di dalam sana. Wanita berambut ungu itu masih mencoba memohon dari balik tumpukan sampah, berharap Lin Fan berubah pikiran. Kak, kakak mau ngapain sih sebenarnya? Jangan begini dong, bercandanya nggak lucu. Lin Fan mendorong gerobak sampah itu masuk ke lobi kantor polisi, lalu berbalik badan dan melambai santai. Dah, semoga kalian bisa introspeksi diri dan jadi manusia yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Gerombolan Kak Hao langsung terkencing-kencing di celana karena bau pesing menyebar. Tunggu! Tunggu Kak, jangan tinggalkan kami, jangan, aku takut. Tapi Lin Fan sudah berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Detik berikutnya, dari kegelapan lobi kantor polisi terdengar suara geraman parau yang familiar dan langkah kaki menyeret. Sekelompok zombie yang masih mengenakan seragam polisi compang-camping merangkak keluar. Mata mereka menyala merah saat melihat paket makanan segar di dalam gerobak sampah. Mereka langsung menyerbu dengan antusias dan jeritan pilu pun membahana memecah kesunyian malam itu. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah seolah nggak terjadi apa-apa semalam. Gu Hang bangun tidur, meregangkan badannya yang kaku di halaman apartemen sambil menguap lebar. Wah, nyenyak banget tidurku semalam. Ngomong-ngomong, Lin Fan belum balik sejak keluar kemarin sore. Dia kan super kuat, harusnya nggak kenapa-napa sih. Baru saja Gu Hang selesai bicara, gerbang utama komplek terbuka perlahan dan Lin Fan masuk dengan wajah segar bugar. Pagi, pas banget kamu ada di sini. Aku butuh bantuan. Lin Fan menunjuk ke belakangnya dengan jempol. Kamu lihat sendiri kan, gara-gara pertempuran kemarin, jalanan di depan komplek penuh darah dan kotoran zombie. Biar bersih lagi, aku bawa pulang mobil water cannon ini. Mata Gu Hang membelalak kaget melihat truk tangki air raksasa terparkir gagah di depan gerbang. Lin Fan melanjutkan dengan nada polos. Tapi ada satu masalah, aku nggak bisa menyetir truk beginian. Jadi aku minta tolong kamu yang menyetir buat menyiram jalanan ya. Gu Hang awalnya mau langsung mengiyakan, tapi otaknya mendadak loading. Dia menyadari ada satu hal janggal yang sangat nggak beres. Dia menatap Lin Fan tak percaya. Tunggu sebentar, kalau kamu nggak bisa menyetir truknya, terus bagaimana caranya kamu bawa truk segede gaban ini dari kota sampai ke sini? Lin Fan dengan enteng memperagakan gerakan mendorong dengan tangan kosong. Ya, didorong lah. Gitu saja bingung. Gu Hang langsung keringat dingin. Wajahnya pucat dan dia membatin horor. Orang ini, dia beneran Superman atau apa? Mendorong truk tangki air penuh secara manual dari pusat kota sampai ke sini. Itu bukan tenaga manusia, itu monster. Di balkon lantai atas, kakek Wang memperhatikan mobil penyiram jalan itu sambil mengangguk-angguk kagum. Wah, Nak Lin Fan rajin sekali, benar-benar pemuda harapan bangsa. Berkat dia, komplek ini pelan-pelan jadi terasa hidup lagi kayak dulu sebelum kiamat. Tapi kemudian kakek Wang mengerutkan kening, merasa ada yang kurang. Cuma sayang, kok mobil penyiramnya nggak ada musiknya ya? Biasanya kan ada lagu naik-naik ke puncak gunungnya biar meriah. Nenek Xu yang mendengar itu dari balkon memutar bola matanya malas. Dasar kamu ini, sudah tua masih saja nggak serius. Ini kiamat bukan karnaval. Singkat cerita, dengan bantuan Gu Hang yang menyetir dan Lin Fan yang memberi instruksi, jalanan depan komplek akhirnya bersih kinclong. Lin Fan menunjuk jalanan. Kak Hang, di sini sudah bersih. Coba bawa mobilnya agak jauhan lagi. Kalau cuma area kita yang bersih, nanti orang jahat gampang curiga kalau di sini ada markas yang makmur. Gu Hang mengangguk paham. Benar juga, kamu cerdas. Sambil menyetir pelan, dia menatap Lin Fan dengan wajah penasaran. Ada satu pertanyaan yang sudah lama mengganjal di hatinya. Lin Fan, sebenarnya apa rencanamu ke depannya?
Gu Hang teringat ucapan kakek Wang semalam. Kakek Wang bilang, Lin Fan itu moralnya tinggi dan tahu benar salah. Perilakunya memang aneh buat ukuran kiamat. Tapi kalau kita anggap dunia ini nggak lagi kiamat, semua tingkah lakunya jadi masuk akal. Meskipun sudah dijelaskan begitu, Gu Hang masih belum 100% paham jalan pikiran Lin Fan yang unik ini. Lin Fan menjawab santai sambil melihat pemandangan kota mati. Rencanaku, ya sama kayak dulu. Dulu aku ini desainer interior, sering begadang tapi gajinya pas-pasan. Sekarang pekerjaanku banyak. Satpam itu pekerjaan utama, tapi aku juga menyambi jadi agen properti, tukang pasang galon, kurir, dan lain-lain. Walaupun sibuk, hidupku penuh makna. Kalau kerja keras, aku bisa beli barang-barang yang aku suka dengan uang halal. Gu Hang memancing lagi, ingin tahu lebih dalam. Tapi ini kan kiamat, kalau kamu suka sesuatu, tinggal ambil saja. Nggak ada yang bakal menagih atau lapor polisi kok, semua gratis. Sebenarnya Gu Hang bukan mau mengajari mencuri, dia cuma mau tahu ambisi Lin Fan. Dengan kekuatan sedewa ini, apakah Lin Fan mau jadi penguasa kiamat atau raja wilayah yang kejam? Tapi jawaban Lin Fan justru di luar dugaan, dan menampan logikanya, dia geleng-geleng kepala kecewa. Kak Hang, kamu ini kan tentara, kok pola pikirmu bermasalah begitu sih? Mengambil barang orang sembarangan itu nggak boleh, itu namanya mencuri, kriminal. Gu Hang langsung speechless, mulutnya terkunci rapat. Bukan itu maksudku. Tapi dia malas berdebat dengan logika orang sakit, jadi dia iya-iya saja. Dia berkata pasrah, iya, aku yang salah. Tiba-tiba, ekspresi santai Lin Fan berubah serius dan matanya menajam. Tunggu Kak Hang, berhenti sebentar. Ada makhluk besar yang mengikuti kita dari tadi. Mereka menghentikan mobil di dekat departemen kebersihan. Di sana, mereka langsung berhadapan dengan mimpi buruk yang nyata. Seekor zombie mutasi setinggi 3 meter berdiri menjulang di hadapan mereka. Ototnya menggembung mengerikan seperti monster steroid. Kulitnya tebal dan keras seperti batu. Saat zombie itu berlari, tanah bergetar hebat, seolah-olah ada bukit kecil yang sedang menabrak mereka. Lin Fan langsung membuka pintu mobil tanpa ragu. Gu Hang panik setengah mati. Wajahnya pucat pasi. Lin Fan, hati-hati, itu bukan zombie biasa. Itu monster tipe kekuatan. Lari! Tapi peringatan Gu Hang telat. Sosok Lin Fan sudah menghilang dari pandangan. Dalam sekejap mata, Lin Fan sudah muncul di udara, melayang tepat di atas kepala zombie raksasa itu. Dia menghunjamkan pedang Frostmourne lurus ke tengah dahi zombie itu dengan kekuatan penuh. Pedang itu masuk 1 inci, tapi tiba-tiba berhenti. Tengkorak zombie ini sangat keras, memberikan perlawanan yang bikin Lin Fan sedikit kaget. Oh, alot juga kepalanya, butuh tenaga ekstra nih. Tapi itu cuma hambatan kecil, Lin Fan sedikit menambah tenaganya. Tengkorak zombie itu tembus seketika. Pedang Lin Fan menancap dalam sampai ke otak, menghancurkan pusat sarasnya. Tubuh raksasa setinggi 3 meter itu ambruk ke tanah dengan suara dentuman keras, mati total. Sementara itu, di tempat yang jauh, tepatnya di sebuah pangkalan militer di gurun, situasinya justru berbanding terbalik. Pangkalan itu juga sedang diserang oleh 1 ekor zombie tipe kekuatan jenis yang persis sama dengan yang baru saja dibunuh Lin Fan dengan 1 serangan santai. Tapi di sini, zombie itu adalah bencana alam. Bangunan-bangunan rata dengan tanah. Zombie itu mengamuk, menghancurkan semua yang ada di depannya. Bahkan tank tempur utama tipe 99 yang beratnya puluhan ton dibalikan dengan mudah oleh zombie itu seperti membalikan mainan mobil-mobilan plastik. Pasukan darat kewalahan karena tentara yang terkena pukul langsung tewas seketika. Tubuh mereka hancur. Operator radio berteriak panik melalui walkie-talkie. Lapor, perimeter luar diserang zombie mutasi tipe kekuatan. Tank tempur sudah dibalikan. Kami butuh bantuan udara segera. Ulangi, bantuan udara segera.
Komandan dan profesor di pangkalan itu cuma bisa mucat melihat layar monitor. Mereka nggak tahu harus berbuat apa menghadapi monster sekuat itu tanpa korban jiwa yang masif. Kembali ke Lin Fan. Setelah zombie raksasa itu tumbang, Gu Hang baru sempat turun dari mobil dengan nafas ngos-ngosan. Kakinya lemas dan dia ngeri melihat mayat monster itu tergeletak tak berdaya. Lin Fan menyimpan kembali pedangnya dan berkata dengan wajah datar, "Kak Hang, jangan khawatir, ada aku di sini. Aku akan melindungimu." Gu Hang tertegun. Dia menatap punggung Lin Fan dengan mata berkaca-kaca karena hatinya bergetar. Lin Fan bertanya bingung melihat reaksi temannya. "Kak Hang, kamu kenapa?" Gu Hang menggeleng cepat sambil menghapus air mata di sudut matanya. Enggak apa-apa, cuma kelilipan debu." Sejak Gu Hang jadi tentara, dia selalu dituntut untuk melindungi orang lain, negara, dan rakyat. Hampir nggak pernah ada orang yang bilang mau melindungi dia. Ucapan tulus Lin Fan ditambah bukti kekuatannya yang absurd benar-benar menyentuh hati tentara keras itu. Waktu bergulir ke sore menjelang malam, dan langit mulai gelap. Sebuah mobil off-road yang sudah dimodifikasi berhenti tepat di depan bangkai zombie raksasa yang tadi dibunuh Lin Fan. 4 orang penyintas turun dari mobil dengan senjata lengkap. Mereka terlihat berpengalaman dan sangat waspada. Si sopir yang dipanggil Paman Mao bertanya sambil menendang pelan mayat itu. "Apa ini zombie yang tadi kita buru?" Pria bertopi memeriksa mayat itu dengan teliti lalu menggeleng. "Bukan, zombie yang kita incar tadi kakinya kena panahku, harusnya ada bekas luka, yang ini mulus tanpa luka lama." Pria berambut cepak, bukan Gu Hang, menatap luka di kepala zombie itu dengan ngeri. Siapa yang membunuhnya? Lihat ini, kepalanya tembus dalam satu serangan fatal. Ini bukan luka tembak atau ledakan, ini luka tusuk senjata tajam. Pria bertopi merasa itu mustahil, jadi dia menggeleng tak percaya. Nggak mungkin, siapa orang gila yang berani adu mekanik 1 lawan 1 sama monster beginian? Itu bunuh diri. Wanita yang menjadi pemimpin mereka, sebut saja kakak ketua, melihat langit yang mulai gelap. Instingnya menyuruh untuk pergi. "Sudah mau malam, bahaya kalau kita lama-lama di sini. Ayo jalan lagi." Mobil mereka akhirnya melaju dan masuk ke area jalan depan apartemen Sinar Mentari. Paman Mao menyadari sesuatu yang aneh. Jalanan di sini bersih banget. Kayak sengaja dibersihkan. Nggak ada sampah mayat." Pria bertopi menunjuk ke depan. "Lihat, gerbang komplek itu. Ada jejak modifikasi dan perbaikan baru. Pasti ada penyintas di dalamnya." Kakak ketua langsung memberi instruksi tegas dengan mata dingin. "Jangan lengah. Di zaman sekarang, membedakan manusia dan iblis itu susah. Lebih baik hati-hati. Jangan berinteraksi kalau nggak perlu." Pria berambut cepak setuju karena teringat trauma masa lalu mereka. "Benar, dulu kita pernah menolong anak kecil yang kelihatan polos. Tahu-tahu dia mencoba menikam aku pakai pisau. Untung kakak ketua refleksnya cepat dan menendang bocah itu. Kalau enggak, aku sudah mati konyol." Di apartemen Sinar Mentari, tepatnya di unit 704 kamar Lin Fan. Suasana damai dan tenang. Lin Fan sedang sibuk di dapur, memasak makan malam yang aromanya menggugah selera. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Lin Fan berjalan membuka pintu, dengan pisau dapur besar yang berkilauan karena baru diasah masih di tangannya. "Siapa?" Pintu terbuka, dan di sana berdiri Yan Nini. Wajah gadis itu sedikit memerah, terlihat malu, tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan. "Kak Lin Fan, ada yang mau aku bicarakan." "Kak, boleh aku masuk dulu? Nggak enak ngomong di luar." Lin Fan langsung membuka pintu lebar-lebar. "Tentu saja boleh, masuklah." Di dalam apartemen yang hangat itu, Lin Fan menatap Yan Nini dan berkata dengan nada datar, "Ngomong-ngomong, kamu ini wanita muda kedua yang pernah masuk ke rumahku loh." Yan Nini terkejut sekaligus tersipu. Karena penasaran, dia bertanya, "Oh ya, siapa yang pertama, Kak? Pacar kakak ya?"
Lin Fan menjawab dengan jujur dan tanpa dosa. Bukan, yang pertama itu tetanggaku, tapi dia sudah aku bacok mati pakai pisau dapur ini. Hening. Mendengar itu, kalau wanita lain pasti sudah menangis ketakutan dan lari terbirit-birit. Tapi Yanini yang mentalnya sudah mulai terlatih menghadapi keanehan Lin Fan cuma bisa tertawa canggung. Dia berusaha mencairkan suasana. Matanya melirik pisau dapur yang masih dipegang Lin Fan dengan was-was. Kak Lin Fan, kamu kalau bercanda ngeri banget ya. Dark jokes-nya level dewa. Kak, mending pisaunya ditaruh dulu deh, takut kesenggol. Lin Fan menurut. Dia meletakkan pisau itu di meja. Oke, nggak sopan juga mengobrol sama tamu sambil pegang senjata tajam. Tadi aku lagi masak soalnya. Yanini menghela napas lega, mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau Lin Fan cuma bercanda. Mana mungkin pria sebaik ini beneran membacok orang pakai pisau dapur? Lin Fan merasa penjelasannya tadi mungkin kurang jelas karena tetangganya itu sudah jadi zombie, tapi dia malas memperpanjang topik itu. Nini, tadi kamu bilang ada apa sebenarnya? Wajah Yanini langsung memerah padam lagi. Dia duduk di sofa dengan gelisah meremas ujung bajunya. Suaranya hampir tak terdengar. Kak, boleh minta tolong beliin sesuatu nggak? Itu kerabatku datang. Yanini menggunakan istilah halus karena sungkan. Dia bermaksud bilang dia sedang datang bulan. Tapi Lin Fan dengan polosnya mengartikan itu secara harfiah sebagai saudara atau tamu yang berkunjung. Mata Lin Fan terbelalak kagum. Wah, kerabatmu hebat banget. Di kiamat zombie kayak gini masih bisa datang berkunjung dengan selamat sampai ke sini. Lewat mana dia? Kalau begitu, kita memang harus beli makanan enak buat menjamu tamu jauh itu. Kita harus sopan. Tenang saja, sebutkan saja apa yang perlu dibeli. Ayam, daging sapi. Yanini tepuk jidat dalam hati. Aduh, polos banget sih keluhnya. Dia akhirnya sadar Lin Fan salah paham total. Dengan muka merah padam menahan malu, dia menjelaskan spesifikasinya. Bukan itu, Kak. Maksudnya aku butuh pembalut wanita. Tolong belikan merek apa saja yang ada sayapnya, yang panjang buat malam, pokoknya apa aja deh. Lin Fan akhirnya paham atau setidaknya pura-pura paham biar nggak canggung dan mengangguk sambil tersenyum. Oh, bilang dong dari tadi. Baiklah, besok pagi aku akan pergi belanja. Boleh kan? Yanini sangat berterima kasih. Makasih banyak ya Kak. Kalau bisa, tolong beli yang banyak sekalian. Kak Limei dan Kak Yang Hui pasti butuh juga nanti. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah. Lin Fan mengajak Wang Kai, si petugas air, untuk patroli rutin ke pabrik air, sekalian mengecek kondisi mesin-mesin di sana. Wang Kai merasa sangat senang diajak pergi, karena cuma di pabrik air inilah dia merasa berguna dan bukan beban bagi kelompok. Mereka berdua pergi naik sepeda ontel. Kenapa? Karena hening. Suara mesin atau mobil bisa memancing zombie dari jarak jauh. Tapi sepeda itu mode style terbaik di kiamat. Saat mereka sedang asik mengayuh sepeda melewati jembatan penyeberangan sungai, mereka melihat pemandangan yang kontras banget sama situasi kiamat di sekelilingnya. Di tengah sungai yang luas, ada sebuah kapal yacht mewah yang sedang melaju santai membelah air. Di atas dek kapal itu terlihat ada 3 wanita cantik dan 2 pria. 2 prianya sedang asik memancing sambil merokok, sedangkan para wanitanya sedang berjemur menikmati matahari dengan bikini. Musik jedak-jeduk diputar dengan volume super kencang dan mereka menari-nari riang seolah dunia sedang baik-baik saja. Wang Kai menatap mereka dengan heran dan sedikit iri. Kak Lin Fan, zombie bisa berenang nggak sih? Musik sekencang itu apa nggak memancing zombie buat nyebur ke sungai? Lin Fan menggeleng pelan dengan tatapan analitis. Aku juga nggak tahu. Kita belum paham sepenuhnya soal karakteristik zombie. Yang kita tahu cuma mereka cepat, tenaganya ledakan, gigitannya kuat, dan haus daging manusia. Dia menatap kapal itu lama. Entahlah, mereka bisa bertahan berapa lama.
Tapi kalau air sungai dimasak sampai mendidih, harusnya aman diminum. Ikan di sungai juga bisa dimakan. Kalau zombie beneran nggak bisa berenang, mungkin mereka bisa bertahan hidup cukup lama di sana. Itu benteng terapung yang bagus. Setelah melewati jembatan, mereka berhenti di sebuah toko buku yang pintunya sudah rusak. Lin Fan memberi perintah. "Tunggu di luar ya. Kalau ada bahaya, teriak saja." Lin Fan memborong berbagai macam buku pelajaran dan tumpukan kertas ujian tryout. Dia tersenyum puas membayangkan wajah bahagia, baca, menderita, Fei Fei dan Ting Ting saat menerima oleh-oleh ini nanti. Mereka pasti senang sekali bisa belajar lagi. Selanjutnya, mereka mampir ke toko perlengkapan ibu dan bayi. Wang Kai disuruh jaga di luar lagi sambil mengawasi sekitar. Teringat bayi Yang Hui yang baru lahir, Lin Fan mengambil susu formula kalengan, popok, dan perlengkapan bayi lainnya. Dia tahu betapa sulitnya merawat bayi di kondisi ekstrim seperti ini tanpa perlengkapan memadai. Terakhir, mereka masuk ke supermarket besar yang sudah berantakan. Kali ini Wang Kai protes keras. "Kak Lin Fan, sudah dong, kamu belanja kayak orang kala pas diskon besar. Kita nggak bakal kuat bawa ini semua pakai sepeda. Sepedanya bisa patah." Lin Fan mulai menyusuri lorong khusus wanita dan memborong pembalut berbagai merek yang dipesan Yanini. Dia juga mengambil garam, bumbu dapur, dan kebutuhan pokok lainnya yang masih layak pakai. Tiba-tiba, seorang zombie yang masih memakai seragam kasir supermarket berjalan terseok-seok keluar dari balik rak gondola. Wajahnya hancur, mulutnya berlumuran darah kering. Begitu melihat manusia hidup, zombie itu langsung menerjang tanpa basa-basi sambil menggeram lapar. Tangan Lin Fan bergerak cepat secepat kilat. Sekali tebas dengan Frostmourne, kepala zombie kasir itu menggelinding ke lantai supermarket yang kotor. Dengan tenang, Lin Fan berbicara pada mayat tanpa kepala itu layaknya pelanggan sopan. "Tenang saja Mbak, saya bakal bayar kok. Troli ini juga nanti saya balikin kalau sudah selesai pakai. Tolong jangan marah ya." Benar-benar warga negara teladan, bahkan di tengah kiamat. Baru saja Lin Fan membereskan zombie kasir itu, telinganya menangkap suara mencurigakan yang lain. Dari arah pintu darurat di ujung lorong terdengar suara langkah kaki yang menyeret dan ramai. Tapi di saat yang sama, dari saluran ventilasi di langit-langit tepat di atasnya, terdengar suara duk, duk, duk. Itu bukan suara zombie, itu suara orang merangkak dengan panik. Lin Fan mendongak, lalu melakukan lompatan vertikal yang luar biasa tinggi. Tangannya mencengkeram besi penutup ventilasi dan merobeknya paksa sampai lepas. Lin Fan melihat ada seseorang di dalam saluran sempit itu. Bukan zombie, tapi seorang anak laki-laki kecil yang kotor dan ketakutan. Kita sebut saja bocah ventilasi. Tanpa ragu, Lin Fan menarik baju bocah itu dan menyeretnya keluar dari saluran udara. Si bocah kaget setengah mati saat ditarik paksa. Dia menatap Lin Fan dengan tatapan penuh kewaspadaan dan ketakutan luar biasa. Dia mengira Lin Fan adalah monster atau orang jahat yang akan menyakitinya. Lin Fan mengangkat kedua tangannya. "Tenang, aku bukan zombie. Aku manusia, sama kayak kamu." Tapi belum sempat si bocah memproses informasi itu, pintu darurat di ujung lorong didobrak hancur. Sekerombolan zombie kelaparan menghambur masuk ke dalam supermarket. Mereka melihat daging segar di depan mata, Lin Fan dan si bocah, dan langsung berlari mendekat sambil menggeram ganas. Melihat gerombolan mayat hidup itu, si bocah langsung panik total, wajahnya pucat pasi. Tanpa pikir panjang, dia berbalik badan dan lari sekencang-kencangnya menjauh dari Lin Fan. Dalam hati si bocah, dia berteriak frustrasi. "Lari woi, ngapain bengong di situ? Orang dewasa ini pasti sudah gila karena ketakutan. Dia bakal mati dimakan mereka." Menurut logika si bocah, Lin Fan yang diam saja itu pasti sedang syok berat sampai kakinya terpaku di lantai dan gak bisa bergerak. Padahal kenyataannya, Lin Fan diam karena sedang bersiap bersih toko dari hama pengganggu. Di dalam supermarket yang sudah dikepung, situasi seharusnya mencekam. Bahkan si bocah ventilasi yang menoleh ke belakang saja sampai terengah-engah nggak percaya.
Normalnya kalau ketemu zombie, orang bakal teriak-teriak panik, lari kocar-kacir, terus ujung-ujungnya terpeleset dan jadi snack sore buat para zombie. Tapi hukum alam itu nggak berlaku buat Lin Fan. Cowok ini malah asik main Fruit Ninja versi live action dengan kepala zombie sebagai buahnya. Darah muncrat kemana-mana, kepala menggelinding indah di lantai. Lin Fan bergerak santai banget, seolah lagi jalan pagi di taman, bukan lagi dikeroyok mayat hidup yang kelaparan. Gu Zicheng, si bocah ventilasi yang tadi diselamatkan, cuma bisa melongo. Matanya terbelalak, syok berat melihat pemandangan di depannya. Dalam otaknya mungkin mikir, ini orang apa blender berjalan, kok OP banget. Setelah suasana agak bersih menurut standar Lin Fan yang penuh darah, dia menoleh ke arah bocah itu. "Kamu ngapain ada di sini?" Si bocah masih gemetaran sambil memeluk tas belanjaannya erat-erat. Aku datang cari makanan." Lin Fan bertanya lagi, "Sendirian?" Bocah itu menunduk sopan. "Iya, sendirian. Terima kasih sudah menyelamatkan saya, Kak. Saya pulang dulu ya." Bocah itu berbalik mau kabur, tapi Lin Fan langsung sadar. Ini kan kiamat deh. Anak kecil keluyuran sendirian di luar itu sama aja kayak delivery food gratis buat zombie. Dia langsung memanggil si bocah ventilasi sampai membuatnya tersentak kaget. Di luar bahaya. "Aneh banget anak kecil jalan sendirian ke supermarket. Rumahmu di mana? Biar kakak antar." Si bocah awalnya ragu, karena dunia sudah kiamat gini, dia sudah ketemu banyak orang jahat yang mau menjarah rumahnya. Tapi Lin Fan tetap memaksa dengan santai, karena dia nggak bisa membiarkan anak kecil berkeliaran begitu saja. Mereka berdua akhirnya jalan bareng menyusuri trotoar. Di tengah perjalanan, Lin Fan mulai mode SKSD sambil mengajak ngobrol santai. "Jadi namamu Gu Zicheng ya? Nama yang bagus. Oh iya, pemilik agensi properti Sinfeng juga bermarga Gu loh. Sayang banget bos Gu itu malah berubah jadi zombie. Terpaksa deh aku tebas." Zicheng cuma diam mendengarkan, sementara Lin Fan lanjut curhat dengan nada tanpa dosa. "Kamu tahu apa pekerjaanku? Aku ini petugas keamanan merangkap agen properti paruh waktu. Tadi kamu bilang ada kakek di rumah kan?" Zicheng menjawab lirih. "Iya, cuma ada aku sama kakek." Mereka sampai di sebuah unit apartemen yang suram. Zicheng membuka pintu dan langsung berteriak, "Kakek, aku pulang!" Di dalam, seorang kakek tua duduk tak berdaya di kursi roda. Matanya langsung berkaca-kaca melihat cucunya selamat. Zicheng dengan semangat mememerkan hasil jarahannya. "Kakek, lihat, aku dapat banyak makanan di supermarket. Ada roti sama mie kering." Kakek itu lega, tapi sedetik kemudian wajahnya berubah tegang saat melihat sosok tinggi besar berdiri di ambang pintu. Trauma masa lalu langsung menghantuinya. Dia mengira Lin Fan adalah preman yang mau menjarah mereka lagi. Karena dulu pernah ada tetangga yang mengetuk pintu, dan karena cucunya itu anak baik, dia membukanya. Tapi siapa sangka, tetangga itu malah merampas semua makanan. Karena si kakek lumpuh dan si bocah ventilasi juga masih kecil, mereka cuma bisa diam melihat semuanya diambil. Melihat kakek itu ketakutan, Lin Fan langsung pasang senyum ramah. "Kek, saya bukan orang jahat kok. Saya ketemu cucu kakek di supermarket. Di luar bahaya banget. Jadi saya inisiatif antar dia pulang." Zicheng ikut meyakinkan. "Iya kek, kakak ini yang menyelamatkan aku. Dia hebat banget. Zombie-zombie itu bukan tandingannya." Mendengar itu, si kakek akhirnya bisa bernafas lega dan tersenyum lebar. "Anak muda, terima kasih sudah menyelamatkan cucu saya." Lin Fan membalas merendah. "Ah, bukan masalah besar kok, kek." Mata Lin Fan lalu tertuju ke dinding yang penuh tempelan sertifikat penghargaan. Siswa teladan, bintang pelajar, kader muda terbaik. Wah, ternyata bocah ini high quality human. Cucu kakek ini anak yang luar biasa ya.
Si kakek mulai sesi curhat deep. Benar sekali, dia pintar dan berprestasi di sekolah, tapi nasibnya malang. Kakek itu mulai menceritakan kisah sedih ala sinetron tapi versi nyata. Ayah Zicheng meninggal saat menolong orang tenggelam. Ibunya menikah lagi dan menelantarkan Zicheng. Sejak si kakek lumpuh, Zicheng lah yang merawatnya sendirian. Dia anak baik. Masih kecil, tapi sudah harus mengurus dirinya sendiri dan kakeknya yang tak berguna ini. Zicheng berusaha menenangkan kakeknya sambil memegang erat tangannya, padahal badannya masih kecil begitu. Kakek, jangan nangis, aku kan sudah besar sekarang. Tiba-tiba, kakek itu mencoba berdiri dengan gemetaran ke arah Lin Fan, lalu memegang tangannya erat-erat. Tatapannya berkaca-kaca memohon. Anak muda, boleh saya minta tolong? Saya tahu kamu orang hebat. Tolong bawa cucu saya pergi bersamamu. Kakek itu sadar diri kalau dia lumpuh. Kalau ikut, dia cuma bakal jadi beban. Dia rela mati sendirian di apartemen busuk itu asalkan cucunya selamat. Lin Fan terdiam. Kakek itu menunduk penuh harapan, air matanya menetes. Saya nggak minta kamu merawatnya dengan mewah. Cukup pastikan dia tetap hidup, kasih makan sekadarnya saja, biar dia nggak mati kelaparan. Dia anak penurut, dia pasti nggak akan menyusahkanmu. Tapi Zicheng langsung menolak keras. Dia mendorong tangan Lin Fan, berterima kasih karena sudah menyelamatkannya, lalu mengusirnya pergi, lalu memeluk kakeknya sambil berteriak histeris. Enggak mau, aku enggak mau pergi, aku mau di sini sama kakek, aku sendirian bakal merawat kakek. Lin Fan menatap pemandangan memilukan di depannya. Dalam hatinya, dia merasakan sesuatu yang familiar. Rasa sepi, rasa sakit karena nggak punya keluarga. Dia membatin. Kenapa aku nggak pernah sadar hal-hal seperti ini sebelumnya? Apa karena di masa damai, mata kita cuma sibuk melihat keindahan, sampai lupa sama orang-orang yang berjuang di lumpur kemiskinan? Dia maju selangkah, menatap keduanya dengan tajam tapi hangat. Beban? Di mata saya, nggak ada yang namanya beban. Kakek pikir zombie itu menakutkan? Bagi saya, mereka nggak ada seram-seramnya sama sekali. Saya bersedia menolong orang yang penuh harapan dan kebaikan. Di masa damai, memang banyak orang baik, tapi di kiamat seperti ini, lebih banyak iblis daripada manusia. Susah nyari orang yang masih punya harapan di dunia yang sudah gila ini. Dia melihat Zicheng bukan sekedar bocah, tapi simbol keberanian, bakti pada orang tua, dan penolakan untuk menyerah pada keputusasaan. Itu adalah semangat yang langka. Kakek adalah satu-satunya keluarganya, tega membiarkan dia kehilangan kerabat terakhirnya. Kalau anak seperti ini saja nggak layak ditolong, lalu apa yang saya lindungi di kiamat ini? Apa yang saya harapkan? Lin Fan teringat masa lalunya sendiri yang kelam dan sepi. Dia nggak mau bocah ini merasakan penderitaan yang sama. Simpan kesedihan itu untuk diri sendiri dan berikan kebahagiaan untuk orang lain. Saya ingin jadi penunjuk jalan bagi harapan di masa depan. Dengan keputusan bulat, Lin Fan tersenyum menatap mereka berdua. Zicheng, cepat kemasi barang-barangmu dan pakai tasmu. Kalau begitu, kita bawa kakek sekalian ke tempat yang aman. Mata kakek dan cucu ini berbinar penuh haru dan berterima kasih. Mereka pun bersiap meninggalkan tempat itu. Tim Lin Fan bertambah lagi, satu bocah jenius dan satu kakek veteran. Baru saja Lin Fan, Zicheng dan kakeknya keluar dari pintu apartemen, langkah mereka terhenti. Di lorong berdiri seorang pria paruh baya dengan tampang preman, lengan penuh tato murahan, dan wajah yang minta banget ditabok. Sambil menatap tajam penuh intimidasi, si preman itu menunjuk mereka dan bertanya, mau kemana? Kan di luar bahaya. Zicheng langsung menciut, bersembunyi di balik punggung Lin Fan dengan tubuh gemetar ketakutan. Kak, itu dia orangnya. Dia yang merampok makanan kami waktu itu. Si kakek menjelaskan, makin emosi waktu nginget kejadian itu.
Dia itu namanya Qian Yi, tetangga sebelah yang sering melakukan kejahatan. Dulu dia ketuk pintu, pura-pura kasihan mau pinjam beras. Karena Zicheng nggak tega, kami buka pintu. Siapa sangka dia malah nyelonong masuk, tampar Zicheng sampai jatuh, terus ambil semua stok beras di dapur. Zicheng terus mencoba menghentikan, tapi dia malah dihajar habis-habisan. Mendengar cerita itu, Zicheng sendiri cuman bisa menggertakkan gigi, menyalahkan dirinya sendiri karena sudah jadi anak yang lemah. Mendengar itu, Lin Fan maju selangkah menepuk pundak Zicheng mencoba menenangkannya. Lalu dia menatap dingin ke arah preman itu dan menyindir tajam. Jadi kamu yang ambil makanan keluarga Zicheng? Nggak punya malu ya? Si preman, namanya Qian Yi, malah nyolot. Dia membusungkan dada, mememerkan tato di lengannya seolah itu bisa menambah stat defense. Hah? Ngomong apa kamu? Itu barangku. Jangan mentang-mentang bawa pedang mainan di punggung terus kamu merasa jagoan ya. Lihat nih lenganku, penuh tato. Aku ini orang keras, jangan macam-macam. Tapi Lin Fan sama sekali nggak gentar. Dia terus berjalan mendekat dengan perlahan. Si preman yang panik lihat itu langsung mengulurkan tangannya, mencoba mendorong tubuh Lin Fan. Tapi orang sakit jiwa ini terlalu kuat. Bahkan dengan seluruh tenaganya, Qian Yi sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya meski hanya sedikit. Karena mendorong gagal, Qian Yi menyambar sebuah kursi besi lipat di dekatnya dan mengayunkannya sekuat tenaga ke arah kepala Lin Fan. Niatnya sih mau kasih pelajaran. Tapi, jedar! Lin Fan meninju sandaran kursi besi itu, bukan menepis, tapi meninju sampai tembus. Tangan kosongnya merobek pelat besi tebal itu seolah cuma kertas tisu basah. Mata Qian Yi hampir copot. Ini manusia apa monster? Logika premannya langsung error. Sekali pukul kursi besi patah jadi dua, apalagi kepala manusia. Lin Fan menarik tangannya kembali lalu menunjuk kantong beras yang ada di pojokan ruangan. Si preman cuma bisa diam membatu, lututnya lemas. Tanpa basa-basi, dia mengambil seluruh perbekalan yang dicuri dari Zicheng dan kakeknya, lalu mengajak mereka pergi. Lihat mereka mau pergi gitu aja, si preman yang terkejut langsung bertanya. Gitu aja? Terus atuh gimana? Tapi Lin Fan tidak menjawab. Dia hanya memejamkan matanya sebentar sambil terus berjalan. Zicheng di sebelahnya yang malah nyolot. Dengar ya, orang yang beneran kuat itu nggak bakal buang waktu ngurusin keroco kayak kamu. Asal kamu nggak cari gara-gara lagi, kita anggap angin lalu. Sesampainya di gerbang apartemen Sinar Mentari, kakek Joe dan kakek Wang, sang juru kunci sekaligus ketua RT de facto Sinar Mentari, menyambut mereka dengan senyum lebar. Fan kecil, kamu pulang bawa penyintas baru lagi, sapa kakek Joe antusias. Sedangkan kakek Wang, dia langsung menyapa lembut Zicheng sambil menanyakan namanya. Si botak juga membantu mendorong kursi roda si kakek tua. Dalam hati, kakek Wang kagum. Di kiamat begini, orang waras biasanya ogah bawa beban kayak anak kecil atau orang lumpuh. Tapi Lin Fan beda, dia justru mengumpulkan kaum rentan. Dia membatin terharu. Aku nggak salah menilai dia. Lin Fan benar-benar mercusuar terakhir di kiamat ini. Zicheng memperkenalkan diri dengan sopan. Salam kakek-kakek semua, saya Gu Zicheng, ini kakek saya, Gu Yijang. Lin Fan menjelaskan kalau dia ketemu Zicheng di supermarket, dia juga menjelaskan kalau Zicheng itu anaknya baik dan berbakat. Suasana langsung cair. Kakek Wang dan rekan pos rondanya, kakek Joe, langsung akrab dengan pendatang baru itu. Topik utamanya tentu saja adu umur. Dan begitulah, klub lansia anti-zombie resmi mendapatkan anggota baru. Lin Fan sudah mengatur agar kakek Gu tinggal di lantai 1, biar akses kursi rodanya gampang. Servis excellent pokoknya. Setelah urusan lansia beres, Yan Nini dan kedua nenek juga datang ke halaman depan. Lin Fan menghampiri cewek penari ini. Cewek itu sedang menunggu dengan wajah cemas-cemas harap.
Nih pesananmu, aku belikan banyak. Ada yang buat siang, ada yang buat malam. Lengkap. Lin Fan menyerahkan kantong belanjaan. Wajah Yanini langsung merah padam. Malu banget rasanya nitip barang pribadi ke cowok. Tapi mau gimana lagi? Tapi dasar Lin Fan kepekaan sosialnya minus. Dia malah nambahin info yang bikin serangan jantung dengan wajah polos. Oh iya, tadi sebelum berangkat aku tanya Nenek Su soal kondisimu. Kata Nenek Su, kamu harus banyak minum air hangat. Dan satu-satunya cara biar sakit perutmu hilang total itu harus hamil. Jeder, otak Yanini langsung traveling. Mukanya merah semerah tomat rebus. Dia menatap Lin Fan dengan tatapan horor campur baper. Dia membatin histeris. Hamil? Maksudnya apa? Lin Fan mau bikin anak sama aku. Gila, ini terlalu cepat. Aku belum siap. Yanini langsung teriak sambil nutup wajahnya. Kabur membawa pembalutnya. Fan, kamu jahat banget. Kok ngomongnya gitu sih? Aku kan belum siap. Lin Fan cuma bengong dengan tanda tanya besar di atas kepalanya. Loh, kan aku cuma nyampein pesan medis. Selesai sama Yanini, Lin Fan juga ngasih keperluan lain ke kakak Li. Dia nggak cuma ngasih bahan makanan dan pembalut, tapi juga membawakan kebutuhan bayi buat Yang Hui yang kemarin baru lahiran. Lihat drama itu, Nenek Su yang nonton malah ketawa senang. Fan kecil ini perhatian banget deh, istrimu nanti pasti bakal beruntung banget punya suami kayak kamu. Tapi Lin Fan nggak nanggepin itu serius. Nenek, aku tahu kondisi mentalku. Dengan kondisi begini, emang ada yang mau nikahin orang kayak aku gini? Gak selesai di sana, mimpi buruk hadiah dari Lin Fan langsung nyambar ke Fei Fei. Dia nyodorin buku tebal ke duo bocil itu dengan ceria. Ting ting, Fei Fei, paman punya hadiah buat kalian. Perasaan duo bocil itu campur aduk. Chen Ting Ting, si kakak yang rajin, dapat hadiah duluan. Lin Fan memberinya buku catatan atau alat tulis, hadiah normal. Ting Ting yang notabene-nya anak rajin seneng banget dapat hadiah beginian. Lalu giliran Fei Fei, si adik yang terkenal males belajar. Tara! Lin Fan mengeluarkan buku tebal dengan sampul yang sangat mengintimidasi. Fei Fei langsung pucat pasi. Judul bukunya, Kumpulan Soal Lengkap Olimpiade Matematika Kelas 5 SD. Kata Nenek Liang, matematikamu agak lemah. Tapi kalau kamu kerjakan buku ini dengan serius, nilaimu pasti meroket. Seneng kan? Jangan terlalu girang dulu. Kalau habis, paman belikan lagi. Ujar Lin Fan dengan senyum malaikat. Dunia Fei Fei runtuh seketika. Air mata langsung menetes dari wajahnya. Wah, dunia kiamat ini bikin menderita banget. Karena dulu dia sekolah santai aja. Sekarang dia dipaksa bersaing keras bareng Ting Ting. Seolah penderitaan Fei Fei belum cukup, Lin Fan memperkenalkan Zicheng ke nenek pengajar dan Fei Fei. Oh ya, hari ini aku membawa anak kecil lain, namanya Zicheng. Dia anak pintar loh, di rumahnya banyak piagam penghargaan. Nanti dia bisa jadi teman belajarmu ya, Fei Fei. Dia juga meminta nenek pengajar buat ngajarin dia. Ucapan Lin Fan seperti menabur garam di atas luka. Mata Fei Fei berkaca-kaca menatap saingan akademis barunya. Dia berteriak dalam hati. Nambah lagi murid teladan, masa aku harus saingan sama dia juga? Masa depanku suram, Paman Lin beneran setan. Pagi-pagi buta, di depan pintu kamar Lin Fan sudah ada yang mengetuk pintunya. Yang muncul adalah Kak Li. Lin Fan keluar masih muka bantal, tapi kaget melihat si kakak kompleks sudah bertamu sepagi ini. Dia menyapa dengan wajah lesu. Kak Li, ada apa pagi-pagi gini? Kakak Li menatap Lin Fan sambil memohon. Hari ini ulang tahun Fei Fei kan? Aku mau minta tolong sesuatu. Mata Lin Fan langsung berbinar. Ide brilian muncul di kepalanya. Dia berseru antusias. Bener juga, aku perhatikan Fei Fei itu anak yang paling rajin belajar. Jadi rencananya aku mau keluar cari beberapa set soal ujian tambahan buat kado ulang tahunnya. Dia pasti senang banget. Kak Li langsung sweat drop. Dalam hatinya dia menjerit, tolong jangan, anak itu sudah cukup menderita di kiamat ini, jangan ditambah siksaan matematika.
Kakak Lee mencoba menolak halus sambil tersenyum. Itu kayaknya nggak perlu deh, Van. Gimana kalau kue saja? Mending kamu carikan bahan kue atau beli kue jadi, biar aku buatkan kue ulang tahun buat dia. Lin Fan terdiam sejenak, lalu mengangguk setuju. Oh, kue ya, ide bagus. Oke, serahkan padaku. Tapi nanti aku carikan buku pelajaran lagi, siapa tahu dia makin senang. Hening, Kakak Lee sampai bingung harus menanggapi gimana. Di tempat lain, tepatnya di sebuah toko kue tempat Su Xiao, si influencer kue yang selama ini mengurung diri karena paranoid berada. Di dalam kamarnya yang gelap, Su Xiao sedang berbaring, berharap kiamat ini cuma mimpi buruk. Dia membatin sendu. Semoga pas bangun semuanya kembali normal. Tapi dia buru-buru menghilangkan pikiran itu karena memikirkannya terus juga percuma. Jadi dia membuka gorden buat melihat keluar. Siapa tahu matahari pagi bisa membuat hatinya cerah. Tapi begitu gorden dibuka, wajah seringai menyeramkan Lin Fan langsung nongol tepat di depannya. Pagi, sapaan dengan senyum lebar itu entah kenapa terlihat mengerikan di situasi seperti ini. Xiao Xiao langsung menjerit histeris. Kiah! Dia refleks mundur lalu mengambil sebilah pisau. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Lin Fan cuman angkat tangan menatapnya dengan tatapan analitis. Dia membatin sok tahu. Emosinya nggak stabil. Sebentar tenang, sebentar histeris. Pasti tekanan mental akibat kiamat. Dia memutuskan untuk menggunakan pendekatan lembut. Dia berbisik pelan, yang menurutnya menenangkan, tapi bagi Xiao Xiao malah terdengar seperti psikopat yang lagi negosiasi nyawa. Halo, ada anak umur 10 tahun yang ulang tahun hari ini. Aku mau pesen kue custom buat dia. Bisa bikinin nggak? Xiao Xiao seketika tersentak bingung. Anak kecil 10 tahun, kue? Apa maksudnya? Aku harus ngomong apa kalau ditanyain begini waktu kiamat zombie? Xiao Xiao juga nggak bisa nolak. Takutnya nanti pria tak dikenal itu malah marah dan menerobos masuk, jadi dia bilang kalau dia bisa bantu. Lin Fan langsung senang, menanyakan harganya seolah-olah mereka lagi transaksi normal di pasar pagi. Otak Xiao Xiao lagging, dia panik dan curiga ini cuma prank sadis atau roleplay orang gila sebelum membunuhnya. Harga? Dia nanya harga. Di tengah kiamat zombie begini duit mana laku? Ini jebakan macam apa? Xiao Xiao terus mencoba memikirkan situasi ini dan gimana cara keluarnya. Tapi sekeras apapun dia mikir, dia sama sekali nggak paham. Karena terlalu takut salah ngomong dan ditebas, Xiao Xiao akhirnya pasrah. Nggak usah bayar, ambil aja apa yang kamu mau, terserah. Lin Fan mengangguk puas, mengira si mbak penjual kue ini sangat dermawan. Oke deh, kalau begitu nanti siang aku jemput kuenya ya, makasih loh. Lin Fan pun melenggang pergi begitu saja, meninggalkan Su Xiao Xiao yang masih bengong di pojokan kamar. Karena daging di pasar sudah busuk semua, Lin Fan memutuskan mencari bahan segar dengan cara tradisional, memancing di Sungai Chao, kota Huang. Saat sedang asyik menunggu ikan menyambar umpan, sebuah kapal yacht mewah melintas pelan. Di atas geladak, 3 orang pria bersenjata lengkap menatap Lin Fan dengan pandangan tak percaya. Salah satu pria bergumam, "Gila, ada orang mancing santai banget di pinggir sungai, padahal kota ini isinya mayat hidup semua. Dia cari mati ya?" Merasa kasihan atau butuh tenaga tambahan, pria tua di kapal itu berteriak, "Hei anak muda, ngapain di situ? Bahaya!" Lin Fan menoleh, melambaikan tangan ramah lalu tersenyum lembut. "Lagi mancing, Pak. Kalian mau kemana?" Dengar itu mereka langsung kaget. "Zombie kan udah mengepung seluruh kota dan kamu masih santai aja mancing. Apa gak takut mati?" Tapi si pria tua mencoba tenang menjawab, "Kota ini sudah nggak layak huni. Kami mau pergi ke hilir, menyeberang laut ke Pulau Pir. Katanya di sana nggak ada zombie. Kamu mau ikut nggak? Kami butuh tenaga laki-laki buat bertahan hidup."
Dalam hatinya pria tua itu tahu, hidup di kiamat gini gak bisa cuman percaya sama kata baik hati. Dia lagi butuh tenaga, apalagi seorang pria. Jadi semakin banyak yang membantu, semakin baik. Apalagi pria yang dia lihat itu juga tidak terlihat jahat. Tawaran yang sangat logis dan menggiurkan bagi penyintas normal. Tapi Lin Fan menolaknya dengan sopan. "Makasih tawarannya, Pak, tapi aku nyaman di sini kok." Tiba-tiba, dari semak-semak di belakang Lin Fan muncul beberapa zombie yang mendekat ke arahnya. Tapi Lin Fan masih santai aja mancing sambil senyum-senyum. Orang-orang di kapal panik dan berteriak histeris. "Awas di belakangmu, zombie! Cepat lompat ke air, nanti kami tarik. Kalau enggak, kamu bakal mati konyol." Lin Fan menoleh sedikit melihat zombie-zombie itu mendekat. Bukannya lari, dia sedikit menarik pedang saktinya. "Aman aja kok." Dengar jawaban itu, mereka makin bingung. Aman aja? Zombie ini kecepatan dan kekuatannya di luar logika manusia. Tidak mungkin kamu bisa menang. Tapi seketika, brak, buk, suara pembantaian singkat membelah tubuh para zombie. Dalam sekejap, Lin Fan sudah membantai habis zombie-zombie yang salah mangsa ini. Orang-orang di kapal melongo, rahang mereka nyaris jatuh ke lantai geladak. Anjir, barusan apa itu? Manusia macam apa yang bisa sekuat itu? Lin Fan kembali menatap mereka sambil tersenyum. "Jadi kalian mau ke pulau ya? Semoga selamat sampai tujuan ya, Pak. Oh iya, saran saya mending kalian segera tinggalkan kota ini. Makin lama makin ramai soalnya." Setelah basa-basi singkat, kapal itu perlahan menjauh. Pria tua itu menggelengkan kepala. Sayang banget dia nggak mau ikut. Kalau dia gabung, kita bakal punya aset tempur yang luar biasa. Di kejauhan mereka melihat punggung Lin Fan mulai dikerumuni puluhan, tidak, ratusan zombie yang muncul dari hutan kota. Bahkan Lin Fan yang melihat itu juga sedikit kaget karena jumlahnya yang kelewat banyak. Pria tua yang hanya bisa melihat dari kejauhan hanya merasa ibah, mengira Lin Fan bakal jadi makanan zombie, karena sekuat apapun orangnya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan ratusan zombie yang mengepung seperti itu. Tapi Lin Fan sendiri gak panik, dia cuma terganggu karena momen mancingnya untuk pesta ulang tahun nanti malah dirusak terus oleh tamu-tamu tak diundang. Jujur nih, autor komik ini kayaknya punya masalah sama anak sekolah. Bayangin, dunia udah kiamat, bukannya diajarin cara bertahan hidup, si Fei Fei malah dikasih buku soal olimpiade matematika. Itu bocil pasti auto kena sekman banget sih. Ya udah gitu aja. Aku Ben nih, pamit mau sembunyi, takut disuruh Lin Fan ngerjain PR.